Bab 1241 Apakah dia datang? Mata Feng Hai menyusut tak terlihat dan dia dengan cepat mengikuti. 6 tetua di belakangnya mengikuti dengan keraguan di hati mereka. Pergerakan mereka menyebabkan anggota Sekte Abadi di belakangnya juga bergerak. Pergerakan lebih dari 100 orang segera menarik perhatian para pembudidaya di seluruh platform. Segala macam spekulasi dimulai, dan beberapa orang yang tidak sabar terbang ke utara. Dengan seseorang yang memimpin, lebih banyak orang mengikuti. Saat ini, persaingan mulai kacau balau. Kedua orang dari sekte peringkat 4 awalnya bertarung dengan sengit, tetapi sekarang mereka tersenyum pahit dan melihat ke utara. Bahkan lebih jauh, selusin sinar cahaya yang bergegas juga mendekat. Yang di depan adalah sesepuh berambut merah yang mengeluarkan aura nirvana saterer, dan selusin tetua yang mengikutinya semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Setelah mendekat, lelaki tua berambut merah itu langsung melihat kekacauan yang disebabkan oleh puluhan ribu pembudidaya dan mengerutkan kening. Dia berteriak, "Jangan terbang." Setelah dia mengucapkan dua kata itu berubah menjadi gemuruh yang menyebar. Beberapa pembudidaya yang baru saja terbang ke udara bergetar dan segera mendarat di tanah. Suaranya menyebar sebagai gelombang kejut, segera menekan kekacauan dan membuat semua orang tenang. Sambil mengerutkan kening, lelaki tua berambut merah itu segera melihat sosok Li Qianmei dan bergegas dengan lebih dari selusin tetua di belakangnya. Li Qianmei dengan cepat terbang, mengabaikan bagaimana dia telah membuat khawatir seluruh sekte abadi. Dia terbang langsung ke utara ke tempat sekte asal berada. Saat dia mendekat, dia mendarat dan tatapannya mengarah ke depan. Kegembiraan dalam diri Liu Yingji bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya melihat Li Qianmei dari jauh dan tidak berani menyebarkan akal ilahi, jadi dia belum mendengar Li Qianmei bertanya tentang sekte asal. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum ramah di wajahnya. Saat Li Qianmei mendekat, dia berkata, "Nyonya Li sudah 100 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku." Petik 2. Zhao Long, yang berada di sampingnya, juga menunjukkan ekspresi hormat dan menggenggam tangannya dengan senyuman. Jadi rekan kultivator Li mengenal Liu Yingji. Aku adalah Zhao Long dari Sekte Gunung Mencari Gunung peringkat 7. Petik 2. Setelah mereka berdua berbicara, orang-orang di sekitarnya terkejut. Jelas bahwa tidak ada yang mengira alasan Putri Surga bergegas adalah Liu Yingji. Liu Yingji dikabarkan sangat romantis. Saya tidak berpikir bahwa bahkan Li Qianmei akan berkenalan dengannya, atau bahkan akan datang ke Sekte Abadi karena dia. Petik 2. Jika masalah ini benar, Sekte Musik Surgawi akan menjadi terkenal bahkan sebelum berkompetisi. Saya tidak mengharapkan ini, saya tidak mengharapkan ini. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana jika Liu Yingji mengizinkannya mendapatkan bantuan Li Qianmei. Saya hanya tidak mengerti. Petik 2. Bahkan orang-orang Sekte Abadi yang mengikuti Li Qianmei di sini memandang Liu Yingji, tetapi Feng Hai dan teman-temannya mengerutkan kening. Mereka telah dengan jelas mendengar Li Qianmei bertanya tentang sekte asal, tetapi sekarang dengan Liu Yingji muncul, keraguan mereka menjadi semakin kuat. Liu Yingji tersenyum lebih lebar karena semua perhatian tertuju padanya. Dia berjalan maju beberapa langkah dan hendak menyusul Li Qianmei, yang baru saja mendarat. Setelah Li Qianmei mendengar Liu Yingji berbicara, tatapannya tertuju padanya, dan dia mengerutkan kening. Saat Liu Yingji berjalan, dia dengan acuh tak acuh berjalan melewatinya. Dia telah bertarung melawan gelombang monster di celah selama hampir 100 tahun dan baru saja datang dari medan pertempuran tanpa istirahat. Tubuhnya secara alami dipenuhi dengan niat membunuh, dan satu tatapan membuat hati Liu Yingji terasa dingin. Wajahnya segera menegang tetapi segera kembali normal, dan dia menggenggam tangannya, tersenyum. Sudah 100 tahun, tapi Nyonya Li masih sangat gagah dan tangguh. Namun, sebelum Liu Yingji selesai berbicara, Li Qianmei berjalan melewatinya tanpa berhenti. Ini menyebabkan Liu Yingji menjadi kaku dan menelan kata-katanya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Zhao Long, yang awalnya tersenyum, membeku. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya menaikkan alis mereka. Kejutan ini benar-benar membalikkan situasi. Bahkan ada sedikit ejekan di mata para pembudidaya sekitarnya. Li Qianmei bahkan tidak melihat Liu Yingji dan langsung menuju sekte asal. Ketika dia semakin dekat, tatapannya menyapu semua orang dan mendarat di Lu Yanfei. Lu Yanfei menyeka darah dari sudut mulutnya seolah menghapus kepahitan di tubuhnya dan menatap Li Qianmei. Li Qianmei diam-diam merenung dan menggigit bibir bawahnya. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Apakah dia datang?" Kata-kata ini dengan jelas memasuki telinga para pembudidaya di sekitarnya dan segera menyebabkan keributan. Semua orang menebak siapa dia ini. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi bertanya-tanya hal yang sama. Mata Feng Hai berbinar dan jawaban atas keraguannya berangsur-angsur terbentuk.
Pada saat ini, tetua berambut merah dengan lebih dari 10 tetua lainnya tiba dan melihat ini. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat Feng Hai, dan mereka berdua memiliki pikiran sendiri. Liu Yingji juga mendengar kata-kata ini. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, ekspresinya berubah. Setelah mengalami apa yang baru saja dia alami, sangat sulit untuk tetap tenang. Ekspresinya sangat jelek, tetapi dia juga memiliki perasaan samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ekspresi Zhao Long di sampingnya sangat berubah. Dia berbeda dari Liu Yingji, dan langsung memandang Lu Yunchong. Setelah Lu Yunchong merasakan tatapannya, dia mencibir dan mengungkapkan jejak penghinaan yang tidak disembunyikan. Zhao Long tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa bujukan misterius yang dibicarakan Lu Yunchong tidak sesederhana yang dia pikirkan. Lu Yanfei diam-diam merenung, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum bertemu Li Qianmei, dia bisa dengan jelas memahami siapa dia yang dibicarakan Li Qianmei. Dia tidak datang. Li Qianmei menghela nafas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan sedikit melankolis. Rambut birunya lembut tertiup angin, mengandung perasaan kecewa. Tidak ada kabar apapun tentang dia dalam 100 tahun, kata Lu Yanfei sambil menatap Li Qianmei. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak melanjutkan berbicara. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, lupakan. Dengan itu, ada kilatan rasa dingin saat dia melihat ke arah Lu Yanfei dan dengan lembut berkata, kamu terluka. Cederanya masih baru. Siapa yang melakukannya? Ekspresi Lu Yanfei tenang saat dia dengan acuh tak acuh berkata, sebelumnya, Liu Yingji ini mengatakan bahwa setelah sekte asal bubar, aku akan menjadi tungku kultivasinya, dan dia mengancam akan melawan Pamanguru. Di sebelahnya adalah tetua peringkat 7 Mountain Seeking Sekte, Zhao Long. Dia berpikir bahwa suara wanita kecil ini tidak menyenangkan dan saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara, jadi dia menghukum saya. Petik 2. Setelah Liu Yingji mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia memandang Lu Yanfei sebelum berteriak, dia penuh omong kosong. Sebenarnya apa, katanya itu benar. Dia tidak mengatakan bahwa dia ingin Lu Yanfei menjadi tungku kultivasinya, tetapi dia berniat membuatnya menjadi tungku kultivasinya. Ekspresi Zhao Long berubah dan ada kilatan dingin di matanya. Ekspresi Li Qianmei menjadi tenang saat dia berbalik untuk melihat Zhao Long dan Liu Yingji. Liu Yingji hendak berbicara, tetapi Zhao Long dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan mantra mulai muncul. Namun, saat Zhao Long mundur, Li Qianmei tiba-tiba bergerak. Dia sangat cepat dan menciptakan bayangan saat dia bergegas maju. Dia melintasi kerumunan hanya dalam beberapa saat dengan tahap akhir budidaya nirvana saterer dan muncul di belakang Zhao Long sebelum dengan lembut melambaikan tangannya. Aura pembunuhan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Niat membunuh ini mengejutkan dan mengandung raungan menggelegar. Itu memberikan perasaan setan, dan segera menyelimuti tubuh Zhao Long. Teriakan menyedihkan bergema saat Zhao Long batuk darah dan segera terlempar ke udara. Lengan kirinya roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Di saat yang sama, lengan kanan dan kedua kakinya juga meledak. Setelah itu, tubuhnya meledak. Bau darah menyebar saat jiwa asal Zhao Long melarikan diri dengan panik dan ketakutan di matanya. Li Qianmei dengan tenang menatap Feng Hai dari Sekte Abadi dan sesepuh berambut merah dan dengan lembut berkata, jika kalian berdua keberatan, saya akan memberikan penjelasan kepada Sekte Abadi. Setelah dia selesai, dia menatap Liu Yingji dan berkata, karena kamu ingin melawan dia, aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Jika dia tidak datang, maka aku akan mengambil nyawamu dan orang yang bernama Zhao itu. Petik 2. Pukulan tajam dan kata-kata sederhana itu menciptakan dampak yang kuat. Itu membuat semua orang yang melihat ini terkesiap, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Orang-orang dari Sekte Abadi juga diam. Feng Hai memandang sesepuh berambut merah sebelum dia batuk dan berkata, rekan kultivator Li, siapa orang yang Anda bicarakan ini, saya ingin tahu. Pamanguru Lu Yanfei dari Sekte Asal. Petik 2. Li Qianmei mengangguk. Kemudian dia menghela nafas dan melihat ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lu Yanfei tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, Pamanguru berkata 100 tahun yang lalu bahwa dia akan datang. Pada saat ini, dia, yang semua orang spekulasi sedang bergerak melintasi alam surgawi dengan hampir 5.000 binatang nyamuk merah dan ratusan binatang nyamuk biru. Itu seperti awan merah yang menutupi langit, dan itu menyapu tepi luar alam surgawi angin. Angin meraung di seluruh alam surgawi angin yang kosong. Namun, angin ini tidak seberapa dibandingkan dengan dengung binatang nyamuk. Di tengah kawanan nyamuk, ada Raja Nyamuk Emas yang mengeluarkan suara gemuruh. Setiap raungan akan menyebabkan nyamuk di sekitarnya gemetar kagum dan dengan cepat terbang ke depan. Wang Lin sedang duduk di atas Raja Nyamuk dengan rambut putih tergerai saat dia melihat bagian dalam alam surgawi.
Matanya berbinar. Luka-lukanya telah pulih sedikit selama beberapa hari terakhir, tetapi, yang lebih penting, sejumlah besar hewan nyamuk yang dia kumpulkan telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Aku ingin memasuki bagian dalam dari Wind Celestial Realm. Lalu aku akan mendapatkan cukup hewan nyamuk dan kemudian memenuhi janjiku dengan sekte asal. Raja Nyamuk Emas di bawah Wang Lin menjerit. Awan merah yang dibentuk oleh ribuan hewan nyamuk segera mengubah arah dan menyerbu ke arah tempat sebagian besar hewan nyamuk berkumpul di alam surgawi angin. Bab 1242 setelah Sunderet Night. Bersembunyi di dalam aura binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya membuatnya hampir tidak mungkin untuk menemukan Wang Lin, tetapi semakin dalam di alam surgawi angin dia pergi, semakin dia menjadi berhati-hati. Kecepatan kawanan nyamuk sangat melambat saat mereka terbang jauh ke alam surgawi angin. Saat mereka bergerak maju, Wang Lin jelas merasakan angin di alam surgawi angin menjadi lebih intens. Angin itu seperti tangisan sedih jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghancurkan bumi, dan pada saat yang sama angin, membentuk pusaran yang melintasi alam langit angin. Binatang nyamuk tampaknya sangat menyukai angin, terutama pusaran angin. Wang Lin telah melihat banyak pusaran dengan ratusan binatang nyamuk di dalamnya didorong ke kejauhan. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia, dan terkadang tidak jelas apakah angin sedang menggerakkan nyamuk atau apakah nyamuk membentuk angin. Saat dia bergerak maju, tanah yang runtuh di alam surgawi angin secara bertahap muncul di depan mata Wang Lin. Potongan-potongan tanah yang runtuh itu seperti cermin yang pecah. Potongan-potongan itu dipisahkan oleh retakan, dan beberapa retakan sangat lebar sehingga meluas ke dalam kehampaan. Ada reruntuhan dan puing yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini, bersama dengan banyak bangunan yang runtuh. Setiap kali angin berlalu, tampaknya mengambil sebagian darinya, dan bangunan-bangunan itu secara bertahap menghilang karena angin selama bertahun-tahun. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi merasa kesepian. Dalam hampir 2000 tahun budidaya, dia telah pergi ke alam surgawi hujan, alam surgawi guntur, dan sekarang dia berada di alam surgawi angin. Pengalamannya sangat menarik. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan apa yang dia alami. Alam surgawi hujan memberi Wang Lin perasaan bahwa itu rusak parah, dan sangat sulit untuk menemukan jejak alam surgawi di masa lalu. Yang tersisa hanyalah kesedihan karena diserbu berkali-kali oleh para pembudidaya. Thunder Celestial Realm berbeda dibandingkan dengan Rain Celestial Realm karena tidak terlalu rusak. Meskipun itu juga runtuh, dia masih bisa merasakan kekuatan dan kekuatan dari alam surgawi guntur di masa lalu. Namun, apakah itu alam surgawi hujan atau alam surgawi petir, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan alam surgawi angin. Karena nyamuk buas, pembudidaya jarang datang ke sini setelah keruntuhan, menyebabkan alam dijaga sangat utuh. Hanya angin yang bergema dengan sendirinya di seluruh alam surgawi angin. Seluruh alam surgawi angin memberi Wang Lin perasaan kesedihan dan kesepian tanpa akhir, seolah-olah tempat ini telah dilupakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya angin ribut yang menemani tempat ini. Wang Lin melihat sebidang tanah terbesar di alam surgawi angin mengambang di hadapannya. Itu memancarkan aura kuno seolah-olah telah mengalami kehidupan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada gerbang batu raksasa di tengah benua besar. Gerbang batu ini tingginya ratusan ribu kaki. Bahkan dari jauh, Anda dapat dengan mudah melihatnya dalam sekejap. Kawanan nyamuk Wang Lin dihentikan. Duduk di atas Raja Nyamuk, Wang Lin menatap gerbang batu raksasa di kejauhan, dan pikirannya bergetar seolah dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia kehilangan semua akal sehatnya. Bahkan ratapan angin seakan menghilang, dan ia bahkan lupa bahwa ia sedang duduk di punggung Raja Nyamuk. Satu-satunya hal yang tersisa di matanya adalah gerbang batu yang tak terlukiskan. Perasaan waktu secara bertahap memenuhi pikiran Wang Lin. Saat ini, dia tenggelam dalam waktu. Dia secara bertahap kehilangan dirinya sendiri saat dia menyaksikan transformasi dunia, menyaksikan usia berlalu, menyaksikan lanskap yang terus berubah. Tidak tepat menyebutnya gerbang batu, karena itu hanya kerangka raksasa. Rasanya seperti seseorang meletakkan kolom pendek di antara dua pilar besar ini untuk membentuk bentuk pintu. Itu hanya menjulang tinggi di atas tanah dan tetap tidak bergerak di depan angin. Melihat gerbang batu, Wang Lin sepertinya kembali ke tubuhnya setelah waktu yang lama. Dia menarik napas dalam-dalam dan berangsur-angsur kembali normal, tetapi tatapannya masih terkunci pada gerbang batu raksasa di kejauhan. Dia tidak asing dengan gerbang batu ini. Dia telah melihatnya beberapa kali dalam hidupnya. Gerbang batu ini adalah gerbang yang dibentuk oleh Heaven Diving Bed saat diaktifkan. Mereka terlihat persis sama, tanpa perbedaan apapun. Jika benar-benar ada perbedaan, itu akan menjadi gerbang dari Heaven Diving Bed adalah gerbang yang sebenarnya dan bukan hanya bingkai. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat sekeliling.
Ini sudah menjadi bagian dalam dari alam surgawi angin. Melangkah lebih jauh berarti memasuki pusat alam surgawi angin. Wang Lin agak tidak ingin pergi saat dia melihat ke pintu raksasa. Dia melompat dari punggung Raja Nyamuk, menginjak angin, dan berjalan di dunia saat dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Raja Nyamuk mengikuti di belakang, dan di sekitarnya hampir 5.000 binatang nyamuk membentuk awan merah yang menutupi langit. Seolah-olah Wang Lin merasakan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan pada pintu raksasa ini. Dia perlahan-lahan menginjak udara dan mendekati gerbang. Aura megah dari gerbang menjadi lebih kuat. Jika Anda berdiri di depan gerbang dan melihat ke atas, Anda bahkan tidak akan melihat puncaknya. Perasaan yang kuat dan sunyi menyelimuti area itu seolah-olah ada pusaran tak terlihat dengan gerbang raksasa sebagai pusatnya, perlahan berputar. Karena pusaran ini, membuat seolah-olah ada lapisan kabut di sekitar gerbang. Memang sulit untuk dideteksi dari jauh, tapi saat dari dekat, kabut mudah terasa. Wang Lin berdiri di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat gerbang raksasa. Pikirannya bergetar saat dia tanpa sadar menyebarkan akal ilahi ke arah gerbang. Saat perasaan ilahi menyebar, gemuruh menggelegar bergema di benaknya seolah-olah guntur telah meledak selama bertahun-tahun. Ini menciptakan dampak kuat yang mendorong semua kabut dan memungkinkan gerbang raksasa muncul dengan jelas di depan mata Wang Lin. Apa yang dia lihat bukan lagi gerbang, tapi makhluk. Makhluk ini memiliki jiwa. Sepertinya itu sudah ada terlalu lama dan secara bertahap mendapatkan kesadaran. Ketika perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dia sepertinya menyatu dengan makhluk itu, dan pada saat itu, Wang Lin sepertinya melupakan keberadaannya sendiri. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berada dalam keadaan yang sangat aneh. Keadaan ini sangat familiar ketika dia memahami mantra asli pertamanya, Sunderet Night, di tebing tepi pantai. Ada pepatah lama. Para kultivator berjalan melintasi surga dan mengadaptasi langit sebagai hati mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat memegang surga dan bumi dan memahami apa itu Dao. Meski terdengar rumit, namun ada alasannya sendiri. Itu seperti seorang pelukis yang tidak pernah melihat puncak tertinggi, lautan luas, atau keadaan kehidupan yang berbeda. Bagaimana dia bisa menggambar gunung seperti langit, laut seperti naga, atau hubungan manusia? Hanya setelah melihat secara langsung dan mengalami secara langsung, seseorang dapat menggambar gunung dan lautan dengan semangat untuk menciptakan mahakarya yang akan diwariskan sepanjang zaman. Kultivasi memiliki logika yang sama, itulah sebabnya semua murid sekte besar akan keluar untuk memahami surga begitu tingkat kultivasi mereka mencapai titik tertentu. Namun, pelukis tetaplah manusia, dan beberapa orang tidak akan tergerak oleh langit atau bumi. Mereka tidak pernah memperoleh pemahaman apapun dan hanya bisa meninggalkan jejak kaki yang secara bertahap akan hilang seiring waktu. Ada juga orang yang memperoleh pemahaman dengan melihat langit dan bumi, gunung dan lautan, dan bahkan dari para nelayan yang menebarkan jala. Meskipun jejak kaki mereka juga akan terhapus, pemahaman yang mereka peroleh akan tetap ada di hati mereka dan dibawa bersama mereka. Kultivasi seperti ini, dan beberapa pembudidaya tidak merasakan pemahaman. Tidak peduli seberapa banyak yang mereka lihat, semuanya sia-sia. Beberapa pembudidaya telah menggabungkan langit dengan hati mereka dan menjadi pemahaman mereka sendiri. Pada saat ini, Wang Lin menangkap gerbang batu di dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari 3 alam besar, alam Si. Si adalah sumber dari semua ciptaan. Saat itu, ketika Wang Lin memperoleh pencerahan di tebing tepi laut, dia sedang mengamati langit, bumi, dan laut. Dia menangkap semua yang ada di hatinya dan membawanya untuk membuat mantra asli pertamanya, Sunderet Night. Hari ini, di alam surgawi angin, di bawah gerbang raksasa ini, Wang Lin merasakan perasaan ini lagi. Dia tenggelam dalam alam aneh ini dan akan secara tidak sadar menangkap gerbang batu ini di dalam hatinya dan mengambilnya. Dia tidak ingin menggunakannya untuk membuat mantra kedua setelah Sunderet Night. Sama seperti bagaimana kembali di tebing tepi laut, dia tidak berpikir untuk menciptakan Sunderet Night dan menampilkannya kepada dunia. Tubuhnya berdiri di sana, dan auranya perlahan menyatu dengan gerbang sampai dia benar-benar menghilang di dalam. Pada saat ini, jika seorang kultivator datang dan menyebarkan perasaan ketuhanan mereka, mereka sama sekali tidak dapat melihat Wang Lin. Bahkan jika mereka berdiri di samping Wang Lin, jika mereka hanya mencoba mendeteksi seseorang tanpa melihat, mereka sama sekali tidak akan menyadari Wang Lin. Aura Wang Lin dan semua vitalitasnya menghilang tanpa jejak. Raja Nyamuk masih melayang di udara, tetapi saat aura Wang Lin menghilang, matanya dipenuhi kebingungan. Ia menatap Wang Lin dan merasa lebih bingung. Itu bisa dengan jelas melihat tuannya, tetapi aura tuannya telah benar-benar menghilang. Bahkan koneksi samar mereka terputus. Raja Nyamuk meraung dan bergegas ke Wang Lin. Sepertinya hanya dengan melakukan ini dia bisa tetap tenang.
Saat meraung, nyamuk buas di sekitarnya segera mengepung daerah tersebut. Saat aura Wang Lin menghilang, jauh di dalam alam surgawi angin, ada sebuah benua kecil. Langit redup dan suara berdengung bergema tanpa henti. Seluruh dunia dipenuhi dengan nyamuk buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang nyamuk ini meraung. Mereka padat, tetapi tidak mungkin untuk melihat akhir dari kawanan ini. Di benua itu berdiri patung batu berbentuk manusia. Tiba-tiba, keadaan membatu di sekitar matanya mulai mundur. Batu dengan cepat meleleh di sekitar mata dan mata perlahan terbuka. Ada 9 hukum di dalam gerbang batu itu, yang diatur dari yang kuat ke yang lemah. Yang mana yang bisa dia pahami? Bab 1243 Hukum ke-9. Langit biru dengan cahaya redup yang tersebar di seluruh bumi. Dunia dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan makhluk surgawi yang indah terbang melintasi langit. Seluruh dunia damai saat banyak surgawi terbang melintasi langit, mengobrol di antara satu sama lain. Mereka tertawa dan menunjuk seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu. Seluruh bumi dipenuhi dengan puncak gunung, dengan sungai yang mengalir melintasi daratan. Energi spiritual surgawi tersebar di seluruh negeri, dan dari jauh, Anda bisa melihat kabut langit mengelilingi daerah tersebut, membuat tempat ini terlihat indah. Di tanah, banyak celestial sedang duduk di sana, tampak membentuk formasi. Formasi ini tampaknya menyebar sejauh puluhan ribu kilometer, dan ada langit yang tak terhitung jumlahnya. Melewati kehendak alam surgawi kuno untuk memperbaiki gerbang surgawi dan menyambut surgawi kuno sejati. Suara memerintah bergema di langit dan menyebar ke seluruh alam surgawi. Ketika suara ini selesai berbicara, para celestial di dalam formasi membentuk segel dengan tangan mereka dan mengirimkan energi spiritual surgawi ke dalam formasi. Ini menyebabkan bumi bergemuruh. Semuanya mulai berputar dan riak yang kuat mulai perlahan menyebar. Saat riak menyebar, energi spiritual surgawi yang padat berasal dari gunung dan sungai. Semua energi spiritual surgawi memasuki riak dan membuatnya menyebar lebih jauh. Ambil gunung di timur untuk membentuk sisi kiri dari pintu surgawi. Suara itu bergema sekali lagi saat langit yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi pada saat yang sama. Gunung yang menusuk surga di timur tiba-tiba runtuh. Gunung itu melayang ke udara dan terbang saat itu runtuh. Saat bergerak maju, itu terus runtuh dan kemudian menjadi pilar persegi sebelum mendarat di bumi. Bumi bergetar dan suara itu bergema sekali lagi. Ambil gunung barat untuk membentuk sisi kanan dari pintu surgawi. Sebuah gunung yang menjulang tinggi di barat juga bergeser. Itu berubah menjadi pilar persegi dan mendarat di tanah. Ambil pegunungan selatan untuk membentuk puncak pintu surgawi. Di bagian selatan alam surga, ada pegunungan seperti naga. Saat suara itu menggema di pegunungan yang tak berujung ini bergetar. Seolah-olah kepala naga itu terangkat ke udara saat pegunungan terbang. Pegunungan secara bertahap runtuh saat mendekat, lalu mendarat di atas 2 pilar. Suara itu tiba-tiba bergema sekali lagi. Ambil tanah di utara untuk membuat pintu surgawi. Alam surgawi utara bergetar hebat dan retakan muncul. Saat bumi bergetar, sepotong persegi panjang bumi dipisahkan. Bagian persegi panjang dari bumi ini secara bertahap terbang dan terus menyusut sebelum menjadi pintu besar di dalam 3 pilar. Korban untuk para celestial. Saat pintu itu selesai, hampir semua surgawi mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, riak yang mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual surgawi bergegas menuju pintu. Gemuruh menggelegar bergema. Saat riak menyusut, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki pintu. Itu membuat pintu ini terasa seperti pintu surgawi. Alam surgawi kuno telah memerintahkan bahwa ketika pintu surgawi terbuka, domain surgawi akan turun. Adegan berubah sekali lagi. Sepertinya sudah lama berlalu. Alam surgawi masih merupakan alam surgawi, tetapi tidak lagi memiliki pesona seperti sebelumnya. Rasa darah menyebar ke seluruh alam surga saat jeritan berdarah bergema. Bumi bergetar dan terus retak. Langit menjadi berlumpur seolah-olah tinta telah dituangkan ke dalam air dan membuatnya menjadi gelap. Di kejauhan, sekitar selusin benda langit terbang, tetapi 3 di belakang tiba-tiba gemetar. Tubuh mereka meledak menjadi hujan daging dan darah yang jatuh ke bumi. Jeritan menyedihkan terus bergema. Lusinan celestial itu berjuang untuk berjalan ke pintu dan berlutut di tanah. Salah satu dari mereka meraung di depan pintu, suaranya sedih dan penuh dengan kesedihan. Gerbang surgawi telah dibangun selama 40.000 tahun. Mengapa surgawi sejati dari alam surgawi kuno belum datang? Petik 2. Pintu batu raksasa itu tampak sama seperti saat dibangun, tanpa ada perubahan. Pintu yang dibentuk oleh tanah itu masih tertutup, tanpa celah, apalagi bukaan. Saat raungan bergema, beberapa makhluk surgawi yang berlutut di tanah bergetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Saat berikutnya, tubuh mereka meledak dan darah berceceran ke orang-orang yang tersisa. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan.
Saat itu, alam surgawi kuno meninggalkan pesan yang menyatakan bahwa alam surgawi angin akan menghadapi bencana besar. Untuk menahan bencana, kami membangun pintu surgawi ini. Sekarang malapetaka telah tiba, mengapa langit kuno tidak menyelamatkan kita? Petik 2. Ratusan benda langit muncul di cakrawala. Banyak dari mereka meninggal sebelum mereka tiba dan berlutut di tanah. Semakin banyak celestial datang. Mereka semua melihat ke pintu dan mengeluarkan tangisan enggan mereka. Jika langit kuno tidak menyelamatkan kita, maka kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan jika saya mati, saya akan mati di alam surgawi. Celestial tiba-tiba berdiri dan bergegas ke langit dengan kegilaan. Namun, yang menunggunya adalah ledakan yang menggelegar. Daging dan darahnya berserakan di tanah, bahkan ada yang jatuh di pintu. Namun, dibandingkan dengan pintunya, cipratan darah itu terlalu kecil. Bahkan lebih banyak darah jatuh ke langit di tanah. Mereka semua mengangkat kepala dan mengungkapkan kegilaan di mata mereka saat mereka menyerang langit. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di alam surgawi. Saat langit terus terbang ke udara, gemuruh menggelegar bergema. Celestial meledak satu per satu. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan kekuatan misterius ini. Bahkan lebih banyak darah jatuh di gerbang batu. Bintik-bintik percikan darah memberikan suasana yang tragis. Tepat pada saat ini, kegelapan di langit mulai bergerak. Kegelapan di atas Celestial Realm berkumpul dalam sekejap. Jari hitam raksasa muncul dari langit dan menghantam gerbang batu dengan kekuatan yang mengguncang surga. Jari ini sangat besar, dan setiap pembudidaya yang menyentuhnya mati. Segera, jari itu mengumpulkan semua kegelapan di langit, dan ujung jarinya bertabrakan dengan pintu yang dibuat dari sebuah benua. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh menggelegar menekan semua suara di dunia. Di bawah kekuatan jari, sejumlah besar retakan muncul di pintu, lalu tiba-tiba runtuh. Itu hancur berkeping-keping. Pada saat ini, bumi bergetar, dan seperti pintu, tanah mulai retak. Di tepi alam surgawi, lebih dari 10 bidang tanah robek. Di bawah keruntuhan konstan, alam surgawi runtuh. Bumi bergetar dan terbagi menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, alam surgawi hancur, tetapi keruntuhan tidak berhenti, malah menjadi lebih intens. Aura destruktif menyebar dan menghancurkan semua makhluk hidup. Setelah sekian lama, bumi berhenti bergetar. Alam surgawi yang runtuh diam. Tidak ada suara yang datang darinya. Kegelapan di langit berangsur-angsur menghilang sampai tidak ada jejak yang tersisa. Pintu raksasa telah kehilangan pintu, dan hanya kusennya yang tersisa. Itu berdiri di sana, tidak bergerak. Adegan berubah lagi. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu dan celah besar muncul jauh di dalam alam surgawi. Celah ini lebarnya sekitar 100.000 kaki dan mengeluarkan cahaya hantu. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu adalah sistem bintang di sisi lain. Ada planet ungu di sana, yang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bagian yang paling mencolok dari mereka adalah mulutnya yang besar. Mereka bergegas ke celah dan muncul di alam surgawi angin. Wang Lin terbangun karena kaget dan melihat gerbang batu raksasa itu. Pada saat itu, dia telah menyatu dengan gerbang batu dan melihat ingatannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia terbang ke langit, mengendarai angin sampai dia tiba di puncak gerbang batu, dan duduk. Dari posisi ini, dia bisa melihat alam surgawi dari pandangan mata burung, dan angin di sini bahkan lebih kencang. Angin menyengat tubuhnya seperti pisau dan menyebabkan rambutnya mengalir deras. Pakaiannya mengepak dan terlepas di bawah serangan angin. Menarik napas dalam-dalam, Wang Lin memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam keadaan aneh itu sambil merasakan kekuatan pintu. Kali ini dia menyatu dengan pintu, dan pintu samar secara bertahap muncul di benaknya. Dia akan menangkap pintu di dalam hatinya sehingga dia bisa membawanya. Namun, pintu yang muncul di hatinya tidak jelas. Itu kabur dan tidak bisa sepenuhnya terbentuk. Wang Lin perlahan merasakan 8 kekuatan aneh di sekitar pintu. 8 kekuatan inilah yang membuatnya tidak dapat dengan jelas mencetak pintu. Gerbang batu ini berbeda dari saat Wang Lin memahaminya di tebing tepi laut. Hanya ada satu hukum saat itu, jadi dia tidak harus memilih. Dia hanya bisa membawanya. Namun, saat ini berbeda. Wang Lin merasa bahwa 8 kekuatan aneh ini adalah 8 hukum yang berbeda. Jika dia ingin mengambil semuanya, gerbang batu tidak akan terbentuk kecuali dia bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kemudian, jika dia tidak mati dan bisa mencapai puncak dari tahap nirvana saterer, dia mungkin memiliki kesempatan. Jelas Wang Lin tidak akan memilih jalan ini. Pikirannya mulai mengamati 8 hukum ketika dia memperhatikan sesuatu, dan tubuhnya bergetar ringan. Selain 8 hukum ini, masih ada satu lagi. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menatap pintu batu raksasa di bawahnya. Ada perjalanan waktu di gerbang batu ini.
Ini adalah aura alami yang akan muncul ketika seseorang telah berada cukup lama. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Aura ini akan menjadi lebih kuat di beberapa planet budidaya kuno. Namun, entah kenapa, tanda waktu di gerbang batu ini telah mengalami perubahan. Itu seperti evolusi domain seorang kultivator. Itu telah berkembang dari waktu menjadi keabadian. Waktu dan keabadian memiliki asal yang sama tetapi berada pada dua tingkat yang sama sekali berbeda. Bab 1244 mengalir waktu. Waktu perlahan berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Wang Lin duduk di gerbang batu raksasa dalam keadaan misterius yang mirip dengan pencarian Dao saat dia mengejar hukum ke-9. Binatang buas berserakan dan mengepung daerah itu tetapi tidak menyebar. Mereka waspada terhadap lingkungan sekitar. Raja Nyamuk hanya berbaring di samping Wang Lin di gerbang batu, dan tatapan dinginnya perlahan menyapu area itu. Setiap kali, tatapannya tertuju pada seekor nyamuk, nyamuk itu akan menunjukkan sikap yang sangat hormat. Hanya ketika tatapan Raja Nyamuk tertuju pada Wang Lin, hal itu akan berubah. Ketidakpedulian akan berubah menjadi semacam keterikatan, seperti perasaan seorang anak terhadap orang tua mereka. Sebenarnya, di hati Raja Nyamuk, Wang Lin adalah orang tuanya. Ada 4 hewan nyamuk yang berwarna biru tua. Mereka terbang di samping Raja Nyamuk seolah-olah mereka adalah penjaga. Aura yang cocok dengan puncak pembudidaya pembersih nirvana menyebar dari mereka. Dengan Raja Nyamuk memimpin sekelompok 5.000 binatang nyamuk, kekuatan yang kuat terbentuk. Binatang nyamuk secara bertahap menerima keberadaan Wang Lin, tapi ini hanya penerimaan. Saat Raja Nyamuk pergi, itu akan segera runtuh. Saat raungan bergema, Wang Lin masih duduk di sana dan merasakan hukum di gerbang batu. Ada 8 hukum di gerbang batu, tetapi tanda yang ditinggalkan oleh waktu telah berubah menjadi hukum ke-9. Dibandingkan dengan 8 yang pertama, yang ke-9 adalah yang terkuat. Wang Lin tidak punya waktu untuk memahami semuanya dan hanya bisa menyerahkan 8 yang pertama untuk memilih yang ke-9. Kesepian di dalam gerbang batu kuno ini, dikombinasikan dengan angin aneh, beresonansi dengan hati Wang Lin. Saat dia duduk di atas gerbang batu, dia sepertinya menjadi gerbang batu. Dia menyaksikan zaman dunia, mengamati zaman berlalu, mengamati langit berubah selama puluhan ribu tahun, dan menyaksikan gunung naik dan turun. Hatinya juga sepertinya menjadi kuno. Budidaya hampir 2000 tahun benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan gerbang batu ini. Namun, saat pikirannya menyatu dengan gerbang batu, perlahan dia menemukan perasaan berlalunya waktu di dalam hatinya. Seperti halnya ketika pelukis melihat gunung, lautan, dan kehidupan, kerangka samar akan muncul pertama kali di hati mereka. Ini seperti eksistensi kabur di hati Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di atas gerbang batu, tapi dia tidak melihat ke bawah. Sebaliknya, dia membuka matanya dan menatap lurus ke depan. Tatapan ini setenang permukaan sumur. Meskipun tatapannya tenang, ada jejak kenangan di dalamnya yang secara tidak sadar berubah menjadi riak yang membawa kembali ingatan Wang Lin yang terkubur. Saat itu, dia melihat planet budidaya. Di sana, seorang ayah sedang berjalan bersama anaknya melewati gunung dan sungai. Mereka berbicara dan tertawa sambil menunjuk ke berbagai gunung dan sungai. Sang ayah membawa anak itu dan mereka terus menaklukkan gunung demi gunung dan menyeberangi sungai dan danau. Dia juga mengambil anak itu dan meraung di samping lautan, membuatnya terlihat seperti auman mereka yang menyebabkan gelombang raksasa di lautan. Semua kenangan yang berisi perjalanan waktu ini mengalir di depan mata Wang Lin. Ini adalah kenangan yang penuh dengan rasa sakit dan kebahagiaan. Mereka adalah bagian dari hidupnya. Ini adalah kenangan yang sangat diperlukan. Pada saat ini, saat Wang Lin duduk di gerbang batu, dia menyaksikan dunia sambil mengingat kembali kenangan ini. Dia perlahan memasukkan semuanya ke dalam hatinya. Mencari Dao, sebenarnya, itu membawa Dao ke dalam hatimu, ini adalah pencarian Dao. Yang disebut pemahaman dan domain adalah sama. Anda menyimpan pemahaman di hati Anda dan perlahan-lahan mengalaminya sampai menyatu dengan Dao Anda. Akhirnya, itu akan menjadi domain yang ideal. Petik 2. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan matanya tertutup saat dia terus bergumam. Meskipun matanya tertutup, dia masih bisa melihat dunia, dan pintu yang megah berdiri di dalam hati ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia bukan satu-satunya orang yang duduk di gerbang batu. Di sampingnya ada sosok anak kecil yang tidak pernah bisa tumbuh besar. Mungkin, dalam hati Wang Lin, Wang Ping akan selalu menjadi seorang anak kecil. Wang Ping tidak nyata, tapi ilusi yang dibentuk oleh ingatan Wang Lin. Dia duduk di samping Wang Lin dan diam-diam menemani ayahnya seperti yang dia lakukan selama masa kecilnya. Dia menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama ayahnya dan menyaksikan dunia berubah bersama ayahnya. Dia menemani kesendirian ayahnya.
Jika semua ini bisa menjadi kekal, mungkin tidak akan ada begitu banyak penyesalan dan pilihan dalam hidup. Dalam hati Wang Lin, dia dan Wang Ping masih duduk di atas gerbang batu raksasa itu. Awalnya, itu adalah kehampaan samar di bawah mereka, tapi sekarang secara bertahap berubah saat suara ombak bergema. Laut tak terbatas muncul di bawah gerbang batu. Dari kejauhan, terlihat seperti gerbang batu pecah dari laut dan menembus ke langit. Tidak peduli seberapa besar amukan laut, itu tetap menjulang tinggi. Suara ombak menjadi satu-satunya suara di dunia. Lebih jauh lagi, matahari mulai terbit, memancarkan cahaya oranye yang menyinari ayah dan putranya, menyebabkan bayangan mereka memanjang. Malam yang terpisah yang lahir dari segel, waktu mengalir seperti kenangan, bukannya tidak ada keabadian, tapi momen keabadian itu akan memabukkanmu. Itu akan membuat hatimu hancur. Itu akan membuat kamu tidak mau bangun sehingga kamu bisa terus mengejarnya dengan senyuman selamanya, sampai kamu menghilang ke dalam keabadian dalam mimpi. Ping mantra kedua ayahmu akan disebut, waktu mengalir. Apakah itu bagus? Petik 2. Mengalir waktu. Waktu mengalir seperti kenangan. Karena masih mengalir, waktu menjadi abadi. Namun, jika suatu kekuatan dapat menyebabkan keabadian itu runtuh, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Pemahaman Wang Lin berlanjut. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Dia telah duduk di gerbang batu selama 10 hari penuh. Binatang buas masih mengepung daerah tersebut. Dari jauh, itu tampak seperti awan merah yang perlahan berputar. Angin bertiup, tetapi tidak bisa menghilangkan aura kuno dari gerbang batu atau awan merah yang dibentuk oleh binatang nyamuk. Selama 10 hari ini, Raja Nyamuk berbohong di sana, menunggu kebangkitan Wang Lin. Pada senja hari ke-10, lebih dari 10 sinar cahaya terbang melintasi cakrawala. Orang-orang dalam sinar cahaya adalah semua elit dari sekte peringkat 8 yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Li Yuanlei adalah salah satunya. Ketika mereka menunggu teman di luar alam surgawi angin, mereka secara tak terduga bertemu dengan Wang Lin. Mereka juga melihat adegan binatang nyamuk menyambut Wang Lin dan sangat terkejut karenanya. Kemudian teman-teman mereka tiba, dan setelah berdebat sebentar, mereka menunggu beberapa hari sebelum memasuki alam surgawi angin. Namun, di sepanjang jalan, meski mereka berhati-hati, anehnya, mereka tidak menemukan satupun hewan nyamuk. Meski terkejut, ini membuat mereka semakin berhati-hati. Saat mereka terus maju, mereka masih tidak melihat hewan nyamuk. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu mereka berada di alam surgawi angin, mereka akan mulai meragukan apakah nyamuk buas pernah ada di sini. Ada banyak reruntuhan yang awalnya tidak bisa mereka masuki karena keberadaan nyamuk, dan mereka hanya bisa bergerak di sekitar wilayah luar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya mereka datang sejauh ini ke alam surgawi angin. Semakin dalam mereka pergi, mereka semakin lambat bergerak, menjadi semakin gugup saat mereka mengamati sekeliling dengan cermat. Namun, panen mereka sangat bagus, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Pada hari ini, mereka terbang ketika tubuh Li Yuanlei bergetar. Pada saat yang sama, murid semua orang di sekitarnya menyusut dan mereka semua berhenti. Mereka tidak berani menyebarkan indera ketuhanan mereka di sini, tetapi tidak perlu menyebarkan indera ketuhanan mereka. Awan merah yang seakan menutupi langit dan suara dengung cukup membuat kulit kepala mereka mati rasa. Binatang nyamuk yang tampaknya telah hilang dalam 10 hari mereka di sini muncul di depan mata mereka. Namun, yang aneh adalah di masa lalu, jika seekor nyamuk buas muncul, mereka akan segera mengaum dan mengejar. Namun, nyamuk buas ini bahkan tidak melihat mereka dan malah terus melayang di sekitar gerbang batu. Adegan aneh ini menyebabkan mereka berhenti mundur. Mereka semua waspada dan bersiap untuk melarikan diri jika terjadi kesalahan. Nyamuk-nyamuk itu ada di sekitar, salah satu dari mereka tersentak saat melihat kilatan pintu batu yang dikelilingi awan merah. Seorang pemuda berbaju hitam dengan lembut berkata, para tetua dari sekte kami yang telah datang sejauh ini pasti telah melihat gerbang batu ini. Melihat penampilannya, gerbang batu ini pasti merupakan altar penting bagi alam surgawi sebelum runtuh. Petik 2. Ada seseorang di gerbang batu. Li Yuanlei memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan samar-samar dia melihat sosok duduk di gerbang batu melewati ribuan nyamuk. Setelah dia berbicara, itu menyebabkan pikiran semua orang bergetar, dan mereka semua menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Mereka semua fokus, dan satu demi satu mereka samar-samar melihat Wang Lin duduk di gerbang batu. Benar-benar ada seseorang yang duduk di sana. Siapakah orang yang bisa berkultivasi dengan tenang saat dikelilingi oleh nyamuk buas? Yang lebih aneh lagi adalah nyamuk buas tidak menyerang orang ini. Sebaliknya, mereka tampaknya menjaga orang ini. Petik 2. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin memelihara hewan nyamuk. Setiap kali mereka menemui kita sebagai kultivator, kita terlibat dalam pertarungan hidup dan mati.
Bagaimana mereka bisa menjaga seseorang? Pada saat ini, hati dan pikiran mereka sangat terkejut. Mata mereka menunjukkan rasa ngeri dan tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Li Yuanlei menekan keterkejutan di dalam hatinya dan berbisik, jangan lupa tentang kultivator berkulit putih yang kita lihat di luar alam surgawi angin. Jika Anda melihat lebih dekat, meskipun Anda tidak dapat melihat dengan jelas orang di sana, Anda dapat melihat bahwa pakaiannya putih. Petik 2. Ada seseorang yang bisa mengendalikan binatang nyamuk. Masalah ini, para pembudidaya sekitarnya semua terdiam. Mereka yang datang terlambat tidak melihat Wang Lin dan hanya mendengar tentang dia dari yang lain. Mereka awalnya tidak percaya, tetapi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Guncangan di hati mereka beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Bab tahun 1245-100 tahun dalam sekejap. Penurunan mendadak hewan nyamuk pasti ada hubungannya dengan dia. Dia jelas sedang berkultivasi sekarang, jadi yang terbaik adalah kita tidak mengganggunya dan segera pergi. Saat Li Yuanlei berbicara, dia perlahan mundur. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan. Raja Nyamuk Emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap para pembudidaya di depan. Sebenarnya, itu sudah melihat mereka tetapi terlalu malas untuk memperhatikan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh. Saat meraung, semua nyamuk buas tersebar, menciptakan gemuruh yang menggetarkan surga. Awan merah tiba-tiba menyerang para pembudidaya ini sambil meraung. Tidak baik. Cepat mundur. Li Yuanlei berteriak dan mundur seperti pencahayaan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah dan mereka semua dengan cepat mundur. Meskipun mereka lebih cepat dari nyamuk merah, mereka lebih rendah dari nyamuk biru. Saat ribuan hewan nyamuk menyerang, ratusan nyamuk biru bergegas keluar dari kawanan nyamuk merah seperti meteor ke arah mereka. Nyamuk biru. Kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka berlari lebih cepat. Mereka hanya melihat awan merah dan bukan binatang nyamuk biru yang tersembunyi di dalamnya. Saat mereka melihat mereka, mereka hampir kehilangan akal. Rumornya adalah bahwa binatang nyamuk biru ini sangat menakutkan dan memiliki keterampilan yang sebanding dengan pembudidaya pembersih nirvana. Namun, nyamuk biru itu terlalu cepat, dan jumlahnya membuat dampak visual yang kuat. Saat mereka semua terkejut, gemuruh menggelegar bergema dan nyamuk biru segera menyusul. Nyamuk biru mengelilingi mereka dan melepaskan haus darah yang kuat. Penampilan mereka yang mengerikan, mulut besar, dan cahaya biru yang kuat seperti mimpi buruk bagi para pembudidaya ini. Namun, saat ini mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Begitu mereka dikelilingi oleh binatang nyamuk biru, awan merah segera mengelilingi mereka. Menjadi pusat kawanan nyamuk membuatnya jadi mereka bahkan tidak bisa melihat melewati mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat di mana ganasnya nyamuk. Perasaan menakutkan ini membuat mereka putus asa. Mereka sangat berhati-hati selama ini. Saat mereka memasuki tempat ini di masa lalu, mereka hanya bertemu dengan kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 100 hewan nyamuk. Dengan tingkat kultivasi dan jarak ke pintu keluar, mudah untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya mereka dikelilingi oleh ribuan hewan nyamuk. Lupakan mereka, bahkan sesepuh di sekte mereka kemungkinan besar tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dalam keputusasaan, para pembudidaya akan memulai serangan balik yang gila, tetapi mereka tercengang menemukan bahwa nyamuk buas di sekitarnya tidak menyerang mereka. Sebaliknya, nyamuk buas hanya mengepung mereka dan kemudian membuka jalan menuju gerbang batu. Pemandangan aneh ini membuat mereka merasa seperti telah menemukan secercah harapan dalam keputusasaan mereka, dan mereka saling memandang. Wajah Li Yuanlei pucat, tapi dia mengatupkan giginya dan secara bertahap terbang menuju gerbang batu di dalam kawanan nyamuk. Ketika dia mendekat, dia dengan jelas melihat Wang Lin duduk di gerbang batu dan tatapan dingin dari Raja Nyamuk Emas pucat. Setelah dipelototi oleh Raja Nyamuk, Li Yuanlei gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa bahwa jika binatang nyamuk emas ini meraung, semua binatang nyamuk di sekitarnya akan mencabik-cabik mereka. Raja Nyamuk. Jika Li Yuanlei dan teman-temannya masih tidak bisa melihat identitas dari binatang nyamuk emas, mereka tidak akan cocok untuk disebut elit sekte mereka. Li Yuanlei menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki pikiran untuk kagum pada gerbang yang perkasa, tetapi menatap Wang Lin. Dia dengan hormat menggenggam tangannya, Junior Li Yuanlei menyapa senior. Kami tidak sengaja mengganggu senior dan berharap senior tidak keberatan. Petik 2. Lebih dari 10 pembudidaya di belakangnya juga menggenggam tangan mereka. Namun, bahkan setelah mereka berbicara, Wang Lin tidak menanggapi, tetapi hanya duduk di sana dengan mata tertutup. Karena Wang Lin tidak menjawab, Li Yuanlei dan kawan-kawan tetap terperangkap oleh nyamuk buas. Mereka berada dalam dilema dan hanya bisa menunggu dengan ketakutan. Jika itu hanya menunggu, itu tidak masalah,
tetapi dikelilingi oleh ribuan hewan nyamuk hanyalah penderitaan. Sebenarnya, bukan karena Wang Lin mengabaikan mereka, tapi pikiran Wang Lin terbenam dalam keadaan yang aneh, jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Itu adalah Raja Nyamuk yang telah mengambil inisiatif dan menjebak para pembudidaya di sini. Jika Li Yuanlei dan yang lainnya memiliki niat membunuh atau menggunakan energi asal mereka, Wang Lin akan segera terbangun. Namun, kehidupan Li Yuanlei dan yang lainnya semuanya ada di tangan Wang Lin, jadi mereka tidak berani memancarkan niat membunuh atau menggunakan energi asal. Mereka khawatir akan membuat marah hewan nyamuk di sekitar mereka. Alhasil, mereka hanya bisa menunggu. Mantra kedua ini akan disebut mengalir waktu. Dalam pikiran Wang Lin, dia sedang duduk di gerbang batu dan sepertinya sedang berbicara dengan Wang Ping, tetapi tidak ada yang bisa mendengar kata-katanya. Dalam benaknya, satu-satunya suara adalah suara deburan ombak. Setelah waktu yang lama, Wang Lin secara bertahap mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Gelombang tiba-tiba bergerak dan mulai mengamuk. Laut bergolak dengan kencang dan mulai menyebar. Ketika Wang Lin melambaikan tangannya di benaknya, Li Yuanlei dan teman-temannya segera merasakan dampak monster menyebar. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan segera diselimuti oleh dunia yang aneh. Semua orang, termasuk Li Yuanfei, hanya merasakan penglihatan mereka kabur, dan ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, segalanya kecuali pintu raksasa itu telah hilang. Pintu ini menjulang tinggi ke langit, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat puncaknya. Aura kuno menyebar dari gerbang batu dan berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan yang menenggelamkan mereka. Dibandingkan dengan aura ini, Li Yuanlei dan rekan-rekannya seperti perahu yang kesepian dalam gelombang yang mengamuk. Mereka sangat rapuh. Mengalir waktu, sebuah suara kuno bergema di dunia. Suara ini sepertinya mengandung jejak waktu, seolah-olah berasal dari zaman purba. Ketika itu memasuki telinga mereka, seolah-olah suara itu telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Saat mereka mendengar suara ini, Li Yuanlei dan teman-temannya semua gemetar dan kebingungan memenuhi mata mereka. Kenangan yang berbeda bergema di benak mereka dan perlahan-lahan menggantikan segalanya. Waktu berlalu, nafas demi nafas. Setiap nafas terasa seperti 100 tahun bagi Li Yuanlei dan teman-temannya. Ingatan mereka dengan cepat mengalir di benak mereka. 100 tahun berlalu dalam napas. Secara bertahap, waktu berlalu. 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, sampai 1000 tahun. 1000 tahun berlalu dalam 10 napas waktu. Kenangan mereka melintas di benak mereka sampai mereka berhenti pada 1000 tahun yang lalu. Mereka juga sepertinya kembali ke 1000 tahun yang lalu, sama seperti ingatan mereka. 1000 tahun yang lalu, tingkat kultivasi mereka tidak setinggi sekarang. Saat ingatan mereka mengalir, puncak kultivasi Nirvana Cleanser dari tubuh Li Yuanlei tampaknya mundur dan dia tampaknya menjadi kultivator Nirvana Cleanser tahap menengah. Tidak hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya mengalami perubahan tingkat kultivasi ketika 10 nafas berlalu, kembali ke tingkat kultivasi mereka 1000 tahun yang lalu. Salah satu pembudidaya terluka parah dan harus memasuki kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun untuk pulih. Pada saat ini, saat ingatannya terbalik, tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya melemah. Luka-lukanya persis sama seperti 1000 tahun yang lalu. Namun, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Mata mereka masih bingung dan mereka bahkan tidak menyadari perubahan mereka sendiri. Seolah-olah mereka benar-benar kembali ke 1000 tahun yang lalu. Waktu masih terus berlalu, satu nafas, satu nafas. Ingatan Li Yuanlei dan perusahaan berangsur-angsur berbalik lagi. 100 tahun, 500 tahun. 1000 tahun lagi. 2000 tahun penuh kenangan tanpa ampun dihidupkan kembali. Seperti pembaca yang sudah membaca sampai halaman 6 sebuah buku, namun embusan angin dengan lembut meniup halaman-halaman itu kembali ke halaman ketiga. Tubuh Li Yuanlei gemetar saat kebingungan memenuhi matanya. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya, karena tingkat budidayanya telah menurun ke puncak tahap Nirvana Skrier. Salah satu pembudidaya di sampingnya adalah seorang wanita muda yang berkultivasi paling sedikit di antara kelompok tersebut, kurang dari 3000 tahun. Perubahannya adalah yang paling drastis saat dia dikembalikan dari langkah kedua menjadi seorang kultivator ascendan. Jika waktu berbalik sekali lagi dan 1000 tahun berlalu, wanita muda itu akan menghilang dari dunia, seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Waktu masih berputar. Semuanya berputar-putar di antara kebenaran dan kebohongan, tetapi sepertinya itu hanya membutuhkan pemikiran dari Wang Lin agar semua ini menjadi abadi. Untungnya, dia tidak melanjutkan. Pada napas ke-12, Wang Lin membuka matanya. Matanya sepertinya mengandung dunia dan memegang pemahaman hukum yang tidak bisa dijelaskan tapi nyata. Omong kosong.
Saat Wang Lin membuka matanya, dia segera melihat orang-orang yang telah dibawa ke dalam pikirannya karena alasan yang tidak diketahui dan tubuh asli mereka di alam surgawi angin. Dia sedikit mengernyit saat dia melambaikan lengan bajunya, dan dunia bergetar. Li Yuanlei dan yang lainnya gemetar saat lebih dari 2000 tahun yang telah hilang kembali dalam sekejap. Mereka terbangun dan dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Mereka merasa seperti baru saja melihat mimpi, tetapi mimpi itu begitu nyata sehingga mereka bersimbah keringat dingin. Raja Nyamuk menjerit karena telah melakukan kesalahan, dan ia menggerakkan mulutnya ke atas Wang Lin. Dalam pikirannya, karena tuannya sedang berkultivasi, maka Wang Lin ingin seseorang mengujinya, sehingga memaksa Li Yuanlei dan teman-temannya untuk tetap tinggal. Saat Wang Lin membuka matanya, yang menyebabkan Li Yuanlei dan teman-temannya terbangun dan mengembalikan waktu lebih dari 2000 tahun kepada mereka, mata lelaki tua yang membatu jauh di dalam alam surgawi angin tiba-tiba bersinar. Anak ini tidak sederhana. Bab 1246 menentang binatang nyamuk. Wang Lin berdiri dari gerbang batu dan menatap dunia sebelum tatapannya tertuju pada Li Yuanlei dan teman-temannya. Mereka baru saja pulih dari keadaan yang menakutkan itu, dan tatapan Wang Lin mengejutkan mereka dan menimbulkan rasa takjub di hati mereka. Binatang buas di sekitarnya tampaknya tidak terlalu menakutkan dibandingkan dengan pria berbaju putih ini. Jika mereka punya pilihan, mereka lebih suka bertarung sampai mati melawan binatang nyamuk daripada mengalami pemandangan aneh itu. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin menarik pandangannya dan melangkah ke udara. Mengikuti dia adalah Raja Nyamuk yang telah melakukan kesalahan. Ribuan hewan nyamuk mengepung Li Yuanlei dan secara bertahap mengikuti. Kalian semua tidak bisa berada di sini. Pergi sekarang. Tidak sampai Wang Lin pergi, kata-katanya perlahan bergema di langit. Li Yuanlei dan teman-temannya saling memandang. Setelah merenung sebentar, perasaan selamat dari bencana memenuhi pikiran mereka. Mereka mengingat apa yang baru saja terjadi dan tidak berencana untuk tinggal. Rasa hormat mereka untuk Wang Lin menjadi lebih kuat. Mereka semua membungkuk ke arah tempat Wang Lin pergi dan segera pergi. Meskipun mereka datang ke sini untuk mendapatkan rampasan, tetapi mereka tidak mengambil gerbang batu atau pemahaman alam surgawi angin. Sebaliknya, yang mereka ambil adalah sosok Wang Lin dan kekaguman yang mereka rasakan terhadapnya. Ada juga dua kata, waktu mengalir. Mengalir waktu, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri saat dia duduk di atas Raja Nyamuk. Di dalam hatinya, ada laut yang membawa malam yang terbelah, dan setelah malam yang terbelah itu mengalirlah waktu. Namun, Wang Lin belum sepenuhnya memahami mantra kedua ini. Dia harus melanjutkan pemahaman dan konfirmasi sebelum bisa terbentuk. Waktunya terlalu singkat. Jika saya terus berjalan, saya mungkin memiliki kesempatan untuk memahami hukum ke-9, tapi sekarang janji dengan sekte asal sudah dekat, Wang Lin melihat kembali ke dunia. Dia telah menggunakan 10 hari untuk pemahamannya, dan persaingan antara sekte peringkat 8 telah lama dimulai. Lupakan, aku akan pergi dalam 3 hari. Aku akan membuat janji dengan sekte asal dan kemudian kembali ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan pesan. Raja Nyamuk meraung dan terbang ke kedalaman alam surgawi angin. Saya ingin melihat berapa banyak nyamuk buas yang ada di kedalaman alam surgawi angin. Mata Wang Lin bersinar saat dia bergegas ke kedalaman Wind Celestial Realm dengan ribuan binatang nyamuk membentuk awan merah. Wang Lin tidak menghentikan kecepatan Raja Nyamuk, tetapi tangannya terus membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Dia menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada dirinya sendiri dan sepenuhnya menyegel auranya. Selama beberapa jam terakhir ini, tangan Wang Lin tidak berhenti, dan semakin banyak pembatasan muncul. Pada akhirnya, dia sepenuhnya dibatasi. Inilah mengapa dia bisa rileks saat dia menyerbu ke kedalaman alam surga dengan Raja Nyamuk. Saat hewan nyamuk meraung, itu terdengar seperti angin menderu. Wang Ling secara bertahap bergegas ke bagian dalam dari alam surgawi angin. Setelah sehari, pecahan alam surgawi muncul di depan mata Wang Lin. Mereka memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi mereka mengungkapkan kehancuran yang tak berujung. Hampir tidak ada pembudidaya yang pernah datang ke sini. Saat dia bergerak maju, angin menjadi lebih kencang, dan Wang Lin melihat sekelompok binatang nyamuk terbang. Kebanyakan dari mereka berwarna merah, tetapi masih ada hampir 1000 hewan nyamuk biru dalam kelompok yang juga memiliki yang putih. Wang Lin menyerah untuk memanggil mereka dengan Raja Nyamuk. Bagaimanapun, dengan binatang nyamuk putih, akan sangat sulit untuk berhasil. Juga, nyamuk buas di sini padat, jadi kemungkinan besar sebelum dia berhasil menundukkan satu kelompok, kelompok lain akan datang. Memfokuskan dirinya, Wang Lin samar-samar merasakan tatapan dingin dan gemetar Raja Nyamuk itu. Tangan kanan Wang Lin dengan lembut menepuk kepala Raja Nyamuk itu. Raja Nyamuk meraung dan terbang bersama kawanan nyamuk. Wang Lin secara bertahap melihat lebih banyak nyamuk buas.
Kelompok-kelompok ini tidak lagi ribuan, tetapi puluhan ribu. Ada lebih banyak binatang nyamuk biru, dan bahkan binatang nyamuk putih ada ratusan. Melihat semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Untungnya, nyamuk buas ini tidak berhenti. Mereka bergerak mengikuti angin seolah-olah sedang bermain. Namun, raungan yang datang dari mereka akan mengejutkan pikiran siapapun. Ini bukanlah bagian terdalam dari alam surgawi angin. Itu hanyalah tepi dari wilayah dalam. Namun, sudah ada lebih dari 100.000 hewan nyamuk di sini. Jika saya bisa mengendalikan hewan nyamuk ini, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat ia dengan cepat terbang ke kedalaman di punggung Raja Nyamuk. Tepat pada saat ini, tubuh Raja Nyamuk bergetar dan melambat. Itu mengungkapkan tatapan tajam dan menatap mati ke depan. Di atas cakrawala, dua binatang nyamuk ungu terbang di atas. Mereka sangat aneh, karena mereka sangat dekat satu sama lain. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak akan tahu bahwa itu adalah dua binatang nyamuk. Aura puncak pembudidaya Nirvana Saterer yang sangat dekat dengan Heaven's Blade pertama keluar dari dua binatang nyamuk ungu itu. Semua nyamuk buas yang menghalangi jalan mereka mundur. Ada 10.000 hewan nyamuk yang bergerak mengikuti angin, tetapi saat dua hewan nyamuk ungu itu lewat, terdengar desisan, dan kawanan itu segera berpencar untuk membuat jalan bagi kedua hewan nyamuk tersebut. Ada satu binatang nyamuk merah yang terlalu lambat untuk menyingkir, dan dua binatang nyamuk ungu yang sepertinya saling menempel menabraknya. Ada ledakan yang menggelegar saat binatang nyamuk merah itu meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Kedua binatang nyamuk ungu itu tidak berhenti setelah mengenai binatang nyamuk merah itu. Mereka menyapu tepi kawanan nyamuk Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbalik untuk melihat dua binatang nyamuk ungu yang terbang jauh. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan memerintahkan Raja Nyamuk untuk terbang lebih dalam ke alam surgawi angin. Saat mereka bergerak maju, mereka semakin dekat ke kedalaman alam surgawi angin. Dia diam-diam menghitung bahwa setidaknya ada ratusan ribu hewan nyamuk. Kemudian dia melihat 3 benua di kedalaman alam surgawi angin. Di luar ketiga benua itu ada 9 benua lagi yang mengambang di sekitar mereka seolah-olah mereka menjaga 3 benua bagian dalam. 9 benua itu sangat aneh, karena mereka memiliki warna yang berbeda, mulai dari wilayah luar menjadi merah, kemudian menjadi biru, lalu putih, lalu ungu, dan akhirnya tiba-tiba emas di tengahnya. Ini hanyalah 9 benua terluar. Adapun 3 benua bagian dalam, mereka dikelilingi oleh kekuatan misterius. Tatapan Wang Lin langsung berubah, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, saat dia melihat ke atas, suara gemuruh bergema di langit. Salah satu dari 9 benua yang paling dekat dengan Wang Lin mulai bergetar dan aura yang tak terlukiskan meledak. Pada saat yang sama, benua itu bergetar. Benua ini terlalu besar, jauh lebih besar dari Moluo. Saat itu bergetar, tepi benua tiba-tiba runtuh dan binatang nyamuk merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan tersebar. Tak lama kemudian, binatang nyamuk biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Kemudian binatang nyamuk putih dan ungu muncul dan beberapa lusin binatang nyamuk emas muncul pada akhirnya. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin benar-benar mati rasa dan dia bahkan berhenti bernapas. Benua apa ini? Ini jelas merupakan benua tak terbatas yang dibentuk oleh 100.000 orang. 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000 hewan nyamuk. Benua itu tidak runtuh atau gemetar, tetapi hewan nyamuk di dalamnya sedang bergerak. Mereka bertebaran dan menutupi langit. Jika Anda tidak melihat ratusan ribu hewan nyamuk muncul, mustahil untuk memahami keterkejutannya. Binatang nyamuk ini sudah tidak kecil, dan sekarang ada ratusan ribu dari mereka yang menutupi seluruh langit. Wang Lin memiliki perasaan bahwa bahkan seluruh alam surgawi angin tidak dapat menampung banyak nyamuk buas ini. Dia tidak bisa melihat tepinya, yang bisa dia lihat hanyalah binatang nyamuk. Pada saat ini, bahkan Raja Nyamuk sedikit gemetar. Dunia dikelilingi oleh nyamuk buas yang tak ada habisnya. Wang Lin tidak bisa menghitung berapa banyak jumlahnya. Ratusan ribu sebelumnya hanyalah perkiraannya. Mungkin ada lebih banyak, atau mungkin tidak banyak. Namun, tidak peduli siapa atau apa yang melihat binatang nyamuk ini, pikiran mereka akan bergetar dan kulit kepala mereka akan mati rasa, bahkan seorang kultivator langkah ketiga. Tepat pada saat ini, sebagian dari kawanan nyamuk yang menutupi langit bergerak, mengungkapkan 3 benua bagian dalam. Kekuatan misterius yang menjaga 3 benua bagian dalam tampaknya telah sedikit melemah, membuatnya lebih jelas. Wang Lin melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini menyebabkan wajahnya menjadi pucat, dan dia memerintahkan Raja Nyamuk untuk mundur bersama kawanan nyamuknya tanpa ragu-ragu. Ada celah besar di atas 3 benua. Sepertinya langit telah robek dan retakan spasial yang tak terlukiskan telah muncul.
Tekanan yang mengguncang surga datang dari retakan saat seekor nyamuk buas besar yang berukuran lebih dari 100.000 kaki perlahan-lahan menjulurkan setengah tubuhnya keluar seolah-olah sedang berjuang untuk keluar. Mulut menakutkan yang diungkapkan oleh binatang nyamuk besar ini sepertinya bisa menusuk ke planet budidaya dan menghisapnya hingga kering. Saat berjuang, raungan yang bergema di seluruh alam surgawi angin menyebar. Pada saat ini, seluruh alam surgawi angin bergetar seolah-olah akan runtuh lagi. Semua nyamuk buas gemetar seolah-olah sedang menyembah. Bahkan Raja Nyamuk Wang Lin mulai berjuang saat ia mundur, tetapi sudah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun. Wang Lin adalah seorang pembudidaya yang menentang surga, jadi meskipun itu adalah Raja Nyamuk, itu adalah binatang nyamuk yang menentang surga. Pada saat ini, di bawah tekanan ini dan raungan yang mengejutkan surga, nyamuk buas Wang Lin bersinar terang. Tiba-tiba ia berbalik ke arah binatang nyamuk besar di celah dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini mengandung sedikit kegilaan, sedikit keengganan, dan juga martabat seorang Raja Nyamuk. Meskipun raungan Raja Nyamuk Wang Lin lemah, itu masih mengguncang surga. Bab 1247 Mutasi Raja Nyamuk. Ini adalah raungan antara dua Raja Nyamuk dan tantangan antara dua Raja Nyamuk. Raja Nyamuk Wang Lin menatap Raja Nyamuk raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah. Matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat dan cahaya merah. Bisa dengan jelas terasa bahwa Raja Nyamuk raksasa di dalam celah itu mengandung darah yang sangat murni dari garis keturunan binatang nyamuk. Darah ini memiliki daya tarik yang mematikan untuk hewan nyamuk Wang Lin. Ia ingin menyesap, meskipun hanya satu tetes. Keinginan ini masuk ke dalam pikiran Wang Lin dan membuat Wang Lin merenung sejenak. Ada terlalu banyak nyamuk di daerah sekitarnya. Aura yang dilepaskan oleh binatang nyamuk biru, putih, dan ungu sangat mengguncang surga, bahkan cukup untuk mengejutkan para pembudidaya. Lupakan tentang maju, mereka bahkan akan merasa bahwa tidak ada tempat untuk mundur. Saat Raja Nyamuk Wang Lin meraung, kawanan nyamuk yang tak ada habisnya melihat ke atas dan menatap Raja Nyamuk Wang Lin yang bersembunyi di dalam kawanan nyamuk. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengatupkan giginya. Dengan pikiran, Raja Nyamuk di bawahnya meraung sekali lagi. Saat cahaya emas pucat bersinar dari tubuhnya, ia menerjang keluar. Saat itu dibebankan, kawanan nyamuk yang tak ada habisnya meraung sebagai tanggapan. Binatang nyamuk merah dan biru tidak bergerak maju. Bahkan binatang nyamuk putih hanya berkeliaran di sekelilingnya. Ini adalah pertempuran antara Raja Nyamuk, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, di antara nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, nyamuk ungu menunjukkan tatapan dingin. Ribuan nyamuk ungu menyerang Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin awalnya tidak berniat untuk pergi keluar dengan Raja Nyamuknya. Dia ingin menyembunyikan auranya di dalam kawanan nyamuk. Namun, melihat nyamuk ungu itu menyerang, matanya bersinar dan dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Saat dia bergerak, guntur bergemuruh. Wang Lin menjauh dari kawanan nyamuk dan muncul di hadapan nyamuk buas yang tak ada habisnya. Saat dia muncul, nyamuk buas di sekitarnya mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, menyebabkan aura ganas yang tak terbayangkan naik ke udara. Saat hewan nyamuk itu meraung dan melepaskan aura ganas itu, Wang Lin mengambil langkah kedua dan tiba di belakang Raja Nyamuknya. Tangan kanannya meraih kehampaan dan kilat hitam muncul, membentuk trisula raksasa di tangannya. Pada saat yang sama, Raja Nyamuk Wang Lin meraung sekali lagi dan mengungkapkan ekspresi ganas. Saat meraung, itu melepaskan tekanan dari Raja Nyamuk. Auranya menyebar seperti gelombang laut yang ganas dan sepertinya ingin menenggelamkan kawanan nyamuk ini. Nyamuk merah, biru, dan putih berhenti. Pertempuran antara Raja Nyamuk bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Ini terukir dalam jiwa mereka. Hanya nyamuk ungu atau lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Meskipun mereka berhenti, hampir 1000 nyamuk ungu itu masuk seperti orang gila, dan bau amis menyerbu ke depan. Mereka terlalu cepat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mirip dengan kultivator Nirvana Saterer Puncak, jadi mereka menutup dalam sekejap. Rambut putih Wang Lin mengalir saat trisula di tangan kanannya menyapu ke depan. Suara letusan bergema di dalam dirinya saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Bintang hukum muncul di antara alisnya, dan saat dia menyapu trisula, langit bergetar. Guntur meraung dan lautan api biru muncul. Wang Lin berteriak, "Serang!" Raja Nyamuk di bawahnya mengeluarkan raungan seolah menanggapi tuannya. Tubuhnya melepaskan cahaya keemasan dan itu menyerang. Cahaya keemasan pucat membuatnya terlihat seperti matahari. Cahaya tersebar seperti pedang tajam saat Raja Nyamuk menyerang ke depan. Binatang nyamuk ungu terdekat meraung dan mendekat. Mulutnya yang besar bisa dibandingkan dengan harta karun manapun di dunia. Setelah menusuk Wang Lin, ia hanya perlu menyedot sekali untuk menghisap Wang Lin hingga kering. Saat binatang nyamuk ungu mendekat, Wang Lin melambaikan trisula di tangan kanannya.
Guntur semua mulai turun dengan binatang nyamuk ungu itu sebagai pusatnya. Wang Lin tidak berhenti di situ. Dia mengayunkan trisula ke belakang menuju seekor binatang nyamuk ungu yang sedang menyerbunya dari belakang. Saat dia menikam ke depan, api biru muncul dan membentuk mulut di ujung trisula, melahap binatang nyamuk. Bagaimanapun, nyamuk buas masih hanya binatang buas dan bukan manusia. Mereka tidak bisa menggunakan harta sihir, dan meskipun mereka sekuat pembudidaya nirvana saterer, mereka masih kalah dengan mereka dalam pertempuran. Raja nyamuk di bawah Wang Lin sangat gesit saat melewati beberapa hewan nyamuk ungu. Namun, satu lagi binatang nyamuk ungu segera muncul di hadapannya, menghalangi jalannya, dan menyerbu ke depan. Binatang nyamuk Wang Lin mengungkapkan tatapan ganas dan tidak lagi mengelak. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat ia menyerang ke depan dengan tekanan Raja Nyamuk. Ada suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin hanya merasakan getaran di bawahnya. Nyamuk ungu itu hanya dipukul mundur dan tidak terluka sama sekali. Itu menjadi lebih ganas ketika energi spiritual surgawi mulai berkumpul di depannya seperti seorang kultivator yang akan merapal mantra. Ada banyak luka pada Raja Nyamuk Wang Lin, terutama retakan di mulutnya. Rasa sakit itu membuatnya semakin gila saat rambut emasnya berdiri tegak dan sekali lagi menyerang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat di luar imajinasi. Karena Wang Lin telah memutuskan untuk membantu Raja Nyamuknya mendapatkan setetes darah Raja Nyamuk raksasa itu, dia tidak akan mundur. Meski pertempuran ini berbahaya, itu bukan tidak mungkin. Untuk kesempatan ini dan keinginan Raja Nyamuknya, mata Wang Lin bersinar dan dia meraung. Dia melompat dari Raja Nyamuk dan suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Tubuhnya membengkak, dan dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa setinggi beberapa ribu kaki. Trisula di tangannya juga tumbuh bersama tubuhnya dan juga menjadi ribuan kaki. Tubuh dewa kunonya muncul, dan pada saat ini, aura unik dari dewa kuno muncul. Saat aura menyebabkan dunia berputar, Wang Lin memadatkan semua kekuatannya ke Trisula dan melemparkannya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Trisula raksasa itu seperti naga yang melesat ke depan menuju celah spasial yang ditutupi oleh sejumlah besar hewan nyamuk. Trisula memegang kekuatan dewa kuno Wang Lin dan bintang hukum. Saat itu dilemparkan, guntur dunia berkumpul dan membentuk bola guntur yang bergemuruh tanpa henti. Lautan api biru menyebar. Itu sangat panas bahkan binatang nyamuk ungu menghindarinya. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya berubah menjadi mantra surgawi Bai Fang. Pada saat ini, itu tampak seperti kiamat. Binatang nyamuk di sekitarnya berhenti sejenak. Saat ini, Wang Lin menangkap Raja Nyamuknya dan melemparkannya. Trisula menyerbu melewati binatang nyamuk ungu dan memasuki kisaran celah spasial menuju tempat nyamuk emas berada. Saat ini, riak tak terlihat menyebar di depan Trisula dan tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan misterius. Saat gemuruh bergema, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dampak Trisula dihentikan oleh riak ini. Meskipun dihentikan, Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu keluar dan menatap dengan penuh semangat ke Raja Nyamuk raksasa di balik ratusan nyamuk emas. Ratusan hewan nyamuk emas itu akan mencegat ketika Raja Nyamuk, yang seluruh tubuhnya rusak, bersinar terang dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Saat raungan ini bergema, suara retakan datang dari dalam Raja Nyamuk seolah tubuhnya runtuh. Hanya saja, darah yang mengalir bukan lagi merah, melainkan emas. Darah emas ini menyebar dan menempel pada luka di tubuhnya, namun ada aura mengerikan yang berasal dari darah emas ini. Juga, pada saat ini, bayangan raksasa muncul di luar tubuh Raja Nyamuk. Ini adalah bayangan binatang nyamuk yang juga berukuran ratusan ribu kaki. Bayangan ini memancarkan cahaya keemasan gelap. Saat bayangan ini muncul, apakah itu nyamuk merah, biru, putih, ungu, atau bahkan emas, mereka semua gemetar. Bahkan Raja Nyamuk raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah spasial juga gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat ke arah Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin tercengang melihat pemandangan di depannya. Saat cahaya keemasan bersinar di sekitar Raja Nyamuknya dan bayangan raksasa muncul, dia dengan jelas merasakan bahwa ada cahaya keemasan di sekitar tubuhnya juga. Sejumlah besar nyamuk yang menyerang dia semua menghindarinya dan secara tak terduga mengungkapkan kekaguman. Wang Lin tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, dia teringat kembali ke planet Suzaku ketika dia pertama kali melihat binatang nyamuk. Dia memiliki tebakan yang samar-samar mengapa monster nyamuk itu muncul di planet Suzaku. Dan mengapa hanya ada satu nyamuk buas. Saat bayangan muncul, binatang nyamuk emas itu mengungkapkan kekaguman dan dengan cepat menyingkir seolah-olah mereka tidak berani menghentikan Raja Nyamuk Wang Lin. Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu ke arah retakan seperti meteor emas. Raja Nyamuk besar di dalam celah spasial mengungkapkan ekspresi serius dan meraung. Itu mulai berjuang lebih keras lagi.
Bab 1248 terima. Namun, ada kekuatan yang tidak bisa dipahami di sekitar celah spasial. Bahkan Raja Nyamuk setinggi ratusan ribu kaki ini harus berjuang lama sebelum bisa keluar. Pada saat ini, separuh tubuhnya ada di dalam retakan dan separuh lainnya di luar, tetapi macet. Itu mulai berjuang dengan keras, dan ketika berjuang, bahkan celah spasial mulai bergetar. Itu menunjukkan tanda-tanda robek lebih luas. Raja Nyamuk Wang Lin menyerang seperti meteor emas. Itu tidak memberi kesempatan pada Raja Nyamuk Raksasa karena mulutnya yang besar menyapu ke depan dan hendak menusuk tubuhnya. Raja Nyamuk Raksasa itu meraung dan berjuang dengan keras saat aumannya bergema. Saat tubuhnya berjuang, dunia mulai berubah dan sejumlah besar riak muncul. Tepat pada saat ini, bayangan emas raksasa yang terbentuk di sekitar Raja Nyamuk Wang Lin mengeluarkan raungan dan mulutnya yang besar menyapu ke depan. Itu menembus riak dan menusuk ke Raja Nyamuk Raksasa. Raja Nyamuk Raksasa yang terjebak di dalam celah spasial bergetar. Tepat pada saat ini, Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu masuk dan tampaknya menyatu dengan bayangan raksasa di sekitarnya. Mulutnya bergerak mengikuti bayangan dan menusuk ke tubuh Raja Nyamuk Raksasa. Dibandingkan dengan Raja Nyamuk Raksasa, Raja Nyamuk Wang Lin benar-benar tidak penting. Namun, mulutnya menusuk Raja Nyamuk Raksasa itu, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan dan keserakahan saat ia mengisap tanpa ampun. Saat tersedot, Raja Nyamuk Raksasa itu mulai mengaum dan meronta dengan keras. Retakan spasial yang menjebaknya dibuka lebih lebar. Dengan satu hisapan, semua luka pada Raja Nyamuk Wang Lin tiba-tiba menghilang dan cahaya keemasan di sekitarnya menjadi lebih kuat. Kerinduan di matanya menjadi semakin kuat, dan ia mengisap lagi. Kali ini Raja Nyamuk Raksasa meraung dan kekuatan ganas meletus saat dia berjuang. Ini berubah menjadi gelombang kejut yang kuat yang menjatuhkan Raja Nyamuk Wang Lin. Pada saat ini, ketika Raja Nyamuk Raksasa itu berjuang, retakan yang menjebaknya terbelah dan lebih dari separuh tubuhnya bergegas keluar. Aura ganas kuat yang sebanding dengan asal sumber tersebar di seluruh dunia. Raja Nyamuk Wang Lin meraung dan dengan cepat mundur. Bayangan di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Saat itu mundur, semua nyamuk buas di sekitarnya mundur seolah-olah mereka tidak berani menghentikannya. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan trisula terbang kembali ke tangannya. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan kembali ke ukuran orang normal dalam sekejap mata. Dia mendarat di punggung Raja Nyamuknya dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, 8 benua yang tersisa yang menjaga 3 benua bagian dalam runtuh dengan raungan Raja Nyamuk Raksasa. Binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. 9 benua ini semuanya terbuat dari binatang nyamuk. Jumlah nyamuk buas sangat menakutkan. Wang Lin tidak bisa menghitungnya sama sekali, tetapi berdasarkan firasatnya, dia menduga ada jutaan. Raja Nyamuk telah menyedot 2 suap darah, dan sekarang tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Tekanan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya turun ke area tersebut. Dalam sekejap, hampir 10.000 hewan nyamuk merah bergetar. Mereka paling dekat dengan binatang nyamuk Wang Lin, dan setelah beberapa saat gemetar, ada kekaguman di mata mereka. Mereka mengepung binatang nyamuk Wang Lin dan membentuk awan merah yang membawa mereka jauh. Ada hampir 1.000 hewan nyamuk biru yang membuat pilihan mereka dan menyerbu ke awan merah. Mereka mengeluarkan raungan seolah menjawab Raja Nyamuk. Tidak jauh dari sana, hampir 100 hewan nyamuk putih gemetar, dan tatapan mereka berjuang di antara celah spasial dan hewan nyamuk Wang Lin. Akhirnya, mereka mengaum dan memilih untuk mengikuti Raja Nyamuk Wang Lin. Jika itu dia, itu akan baik-baik saja, tetapi di antara beberapa binatang nyamuk ungu, 2 di antaranya ragu-ragu. Salah satunya adalah salah satu yang bertabrakan dengan binatang nyamuk Wang Lin. Ketika itu meraung, keraguannya menghilang dan itu menunjukkan tatapan yang tegas. Ini menyerang binatang nyamuk Wang Lin seperti meteor ungu. Ketika Wang Lin melihat binatang nyamuk ungu itu, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Seekor binatang nyamuk ungu memiliki aura yang setara dengan kultivator nirvana saterer puncak. Kegembiraan Wang Lin tidak berakhir saat yang lain memenuhi hatinya. Saat nyamuk ungu pertama terbang, nyamuk ungu pucat lainnya juga memutuskan untuk menyusul. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menekan kegembiraan di hatinya. Perjalanan ini sangat berharga. Tepat pada saat ini, pemandangan yang membuat pupil matanya menyusut dan menyebabkan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya terjadi. Salah satu hewan nyamuk emas menyerang Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin tertawa keras dan dengan cepat terbang ke kejauhan bersama Raja Nyamuk sambil dikelilingi oleh kawanan nyamuk. Di awan merah yang menutupi langit, nyamuk buas biru, putih, ungu, dan emas sangat menarik perhatian. Binatang nyamuk ini terbang dengan kecepatan penuh dan cepat terbang dengan bantuan angin. Binatang buas di sekitarnya hanya melihat dan tidak berani menghentikan mereka sama sekali.
Setelah waktu yang lama, raungan mengguncang surga yang dipenuhi dengan kemarahan bergema di seluruh dunia. Raja nyamuk setinggi ratusan ribu kaki keluar dari celah. Saat itu dibebankan, nyamuk buas di sekitarnya mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Raja nyamuk raksasa itu menampakkan tatapan tajam ke arah tempat kawanan nyamuk itu menghilang. Itu meraung dan dikejar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pergerakannya menyebabkan jutaan nyamuk buas mengikuti. Mereka menutupi langit saat mereka mengejar. Pada saat ini, seluruh alam surgawi angin melonjak saat bumi bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Raungan bergema di seluruh dunia saat kawanan nyamuk yang tak terbatas membentuk pemandangan yang megah saat mereka perlahan menyebar. Raja nyamuk di bawah Wang Lin dengan cepat terbang ke seluruh dunia dengan lebih dari 10.000 binatang nyamuk. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi saat melarikan diri dengan cepat. Mereka menyerbu keluar dari bagian dalam Wind Celestial Realm menuju pintu keluar ke wilayah peringkat 8. Setelah beberapa jam, kawanan nyamuk itu bergegas melintasi langit. Wang Lin berdiri di belakang Raja Nyamuk dan tiba-tiba berbalik. Jauh di belakangnya, dia bisa melihat awan merah menyebar. Ada juga gemuruh langit yang runtuh. Mata Wang Lin tenang saat dia mengungkapkan tatapan dingin dan dia mengangkat tangannya untuk menempatkan sejumlah besar batasan. Saat kawanan nyamuk terbang melintasi langit, Wang Lin terus melakukan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Runtuhnya pembatasan inilah yang memungkinkan kawanan nyamuk Wang Lin tetap bertahan. Namun, nyamuk buas yang mengejar semakin dekat, dan hembusan angin berbau amis terbang ke arah mereka. Mata Wang Lin berbinar saat pikirannya masuk ke stempel segel surgawi dan bergabung dengan jiwa Alsir. Dalam sekejap, aura Wang Lin tiba-tiba berubah, menampakkan tatapan tenang, seolah segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan manik-manik batu terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Pada saat yang sama, cahaya 7 warna bersinar di tangan kanan Wang Lin, dan itu mencapai batasnya. Cahayanya yang menyilaukan menyebarkan segalanya, dan Wang Lin melemparkannya. Manik-manik batu itu sepertinya menyerap semua 7 warna cahaya dan tiba-tiba meledak. Saat itu meledak, suara tenang Wang Lin bergema di seluruh dunia. Panggil yang menentang. Saat suaranya bergema, langit alam surgawi angin menjadi gelap seolah-olah akan malam. Namun, tepat setelah itu redup, cahaya 7 warna dalam jumlah tak berujung muncul. Itu menyelimuti dunia dan tekanan kuat turun dari langit. Kompas raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Kompas itu lebarnya 10.000 kaki dan mengeluarkan sinar 7 warna yang menyilaukan. Itu berputar dengan cepat dan menjadi penghalang antara Wang Lin dan kawanan nyamuk yang mengejar. Saat berputar, kekuatan yang kuat menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan pikirannya terpisah dari Alsir. Wajahnya menjadi pucat. Bagaimanapun, dia terluka terlalu parah dan belum pulih. Pada saat ini, dia tidak melihat hasil dari mantra Deving Ones dan malah membuka lengannya. Gas hitam muncul dan berubah menjadi naga hitam yang mengelilingi kawanan nyamuk. Mereka dengan cepat membawanya ke kejauhan. Tak lama setelah itu, suara gemuruh yang teredam datang dari belakang Wang Lin. Bahkan dunia tampak gemetar saat gelombang kejut yang kuat menyebar. Wang Lin tidak berbalik dan maju seperti orang gila dengan kawanan nyamuk. Dia akhirnya tiba di tepi luar alam surgawi angin, dan pintu keluarnya tidak jauh. Hanya perlu beberapa jam untuk pergi, dan dia telah menggunakan mantra demi mantra untuk memblokir hewan nyamuk yang mengejar. Namun pada akhirnya, itu tidak cukup, karena kawanan nyamuk yang tak ada habisnya berada kurang dari 50 km di belakangnya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat bahwa kawanan nyamuk besar menempati seluruh alam surgawi. Itu seperti banjir yang perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Raja nyamuk 100.000 kaki itu menatap lurus ke depan dalam kawanan nyamuk, dan aumannya mengguncang surga. Wang Lin mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berdiri di punggung hewan nyamuk itu dan tangan kanannya meraih kekosongan. Bab 1249 Mubing Mei. Setelah mencapai tahap pembersih nirvana, seseorang tidak akan membutuhkan sekantong penyimpanan karena mereka dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuka ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini jauh lebih aman dan disukai oleh banyak pembudidaya yang kuat. Wang Lin telah membukanya, dan kali ini dia akan membuka yang kedua hanya untuk menampung hewan nyamuk. Ruang penyimpanan ini harus memiliki energi spiritual dan energi asal surgawi yang cukup. Wang Lin tidak kekurangan ini karena dia masih memiliki banyak giok surgawi dan kristal asal yang tersisa. Pada saat ini, tangan kanannya mengulurkan tangan dan suara ruang angkasa bergema. Retakan raksasa dengan lebar ratusan kaki terbuka dan angin dingin bertiup darinya. Bintang hukum berbalik dan guntur beterbangan. Guntur berkilat di sekitar retakan, menstabilkannya. Pada saat yang sama, api biru menyerbu ke dalam celah dan menyapu.
Hal ini menyebabkan udara dingin menghilang, dan ruang berkembang pesat. Tak lama kemudian, Wang Lin mengeluarkan giok langit dan kristal asal dan melemparkannya ke ruang penyimpanan. Mereka meledak dan mengisi ruang dengan energi surgawi dan asal yang cukup. Semua ini selesai dalam sekejap tanpa menyia-nyiakan apapun. Ketika ruang penyimpanan selesai, dia mengirim pesan, dan Raja Nyamuk di bawahnya segera mengeluarkan suara gemuruh. Ketika meraung, 10.000 hewan nyamuk masuk ke dalam celah. Saat dia bergerak maju, jumlah nyamuk buas di sekitarnya secara bertahap menurun. Pada akhirnya, semuanya memasuki celah, termasuk 2 binatang nyamuk ungu dan 1 emas. Raja Nyamuk adalah yang terakhir untuk Etner. Itu memandang Wang Lin sebelum masuk. Setelah semua binatang nyamuk masuk, Wang Lin melambaikan tangannya dan retakan itu menghilang. Sekarang dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di alam surgawi angin. Di belakangnya ada kawanan nyamuk yang tak ada habisnya mengejar seperti orang gila dan semakin dekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jimat kecepatan. Dia meletakkannya di tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan jiwa asalnya mulai aktif, mengabaikan luka-lukanya. Aura seorang pembudidaya nirvana saterer menyebar dan menyatu dengan kekuatan dewa kunonya. Dia berbalik dan menatap kawanan nyamuk di belakangnya, dan terutama pada Raja Nyamuk raksasa. Ada keraguan di benaknya. Raja Nyamuk ini sangat kuat, tetapi tidak menggunakan mantra apapun dan kecepatannya juga tidak luar biasa. Namun, saat ini bukanlah waktunya untuk merenungkan tentang ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba menyerang ke depan. Riak dalam jumlah besar muncul di sekelilingnya dan dia mengambil langkah. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi buram dan dia menghilang tanpa jejak. Pembengkokan spasial. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spasial bending di Cloud Sea. Laut awan tertutup kabut dan diselimuti oleh kekuatan misterius, membuat pembengkokan spasial hampir tidak berpengaruh. Karena alasan inilah meskipun pembengkokan tata ruang sudah dianggap langka di antara para pembudidaya yang kuat di sistem bintang lain, itu bahkan lebih jarang di laut awan. Lingkungan menentukan visi, keadaan pikiran, dan juga arah mantra. Jika 3 sistem bintang utama lainnya juga dipenuhi kabut bintang, maka pembengkokan tata ruang tidak akan pernah ada. Bagaimanapun, itu tidak berguna bagi orang-orang di laut awan. Bahkan jika mereka memperoleh pencerahan, itu tidak berguna, dan mereka tidak memiliki tempat untuk menggunakannya. Bahkan di alam surgawi angin, mantra ini sangat terhalang. Namun, spatial bending adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di alam surgawi angin. Anda tidak bisa bergerak jauh atau bergabung dengan dunia secara bebas. Jika Anda tidak memiliki target yang akurat, kemungkinan besar Anda akan muncul di tempat yang asing. Jika Anda muncul dalam kawanan hewan nyamuk, Anda akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Lagi pula, cara paling aman untuk menggunakan spatial bending adalah memikirkan tempat yang pernah Anda kunjungi sebelumnya dan kemudian bergabung dengan dunia. Sebenarnya, pemikiran Wang Lin sangat akurat. Bukan karena orang-orang belum mencapai kedalaman alam surgawi angin, tetapi mereka semua telah menggunakan pembengkokan spasial dan harus sangat berhati-hati. Penjelasan sederhana tentang apa yang terlalu sedikit orang di laut awan yang tahu pembengkokan spasial, dan bahkan lebih sedikit lagi yang datang ke sini. Pada saat ini, Wang Lin sedang memikirkan celah untuk meninggalkan alam surgawi angin. Energi asal mulai berkumpul dan deru kawanan nyamuk yang menghancurkan bumi secara bertahap menghilang dari telinganya. Seolah-olah dia telah memasuki alam aneh dan tubuhnya tidak berubah menjadi apa-apa, tanpa merasakan keberadaan. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari dunia. Retakan spasial untuk meninggalkan alam surgawi menjadi lebih jelas di benaknya sampai itu menggantikan segalanya. Ketika Wang Lin merasa perasaan tidak ada itu hilang, dia mengambil langkah. Pada saat ini, energi asal berkumpul dan tubuhnya dengan cepat direformasi saat dia mengambil langkah itu. Retakan spasial menuju wilayah peringkat 8 muncul di hadapannya. Melihat ke belakang, masih ada riak yang bergema, dan lebih jauh lagi, ada suara gemuruh yang seolah-olah bergerak melalui waktu. Wang Lin tenang saat dia menerobos ke celah dan meninggalkan alam surgawi angin. Saat dia meninggalkan alam surgawi angin, mata lelaki tua yang membatu di salah satu dari 3 benua di kedalaman alam surgawi angin bersinar terang. Kali ini aku akan membantumu, lain kali aku membutuhkanmu untuk membantuku. Wang Lin berjalan keluar dari celah dan memasuki wilayah peringkat 8. Dia melihat kabut yang sudah dikenalnya dan merasakan ketidaknyamanan. Bagaimanapun, di alam surgawi angin, tidak ada kabut, jadi dia bisa melihat jauh dan luas. Di laut awan, kabut bintang membuatnya sulit untuk melihat jauh. Sekte abadi, Wang Lin bergegas ke depan. Aku mendapatkan sejumlah besar hewan nyamuk dalam perjalanan ke alam surgawi angin, meski itu masih belum cukup. Namun, jika lukaku sembuh, menambahkan kerjasama dari monster nyamuk, aku bukannya tidak berdaya untuk melarikan diri dari Tuo Shen.
Saya hanya perlu lebih banyak waktu untuk memungkinkan Raja Nyamuk berevolusi dan kemudian saya bisa mendapatkan lebih banyak hewan nyamuk. Petik 2. Di peringkat 8 Sekte Abadi, kompetisi wilayah peringkat 5 diadakan di platform yang mengambil sebagian dari planet. Sekte Dao Ungu menyapu kompetisi, dan hampir tidak ada yang bisa menandingi mereka. Gemuruh bergema di seluruh platform dan menarik perhatian sekitar 100.000 pembudidaya. Feng Hai dari Sekte Abadi dan yang lainnya duduk di bagian paling dalam dari tribun penonton. Di sampingnya adalah pria tua berambut merah, bersama dengan beberapa pembudidaya kuat dari Sekte Abadi. Di bagian atas mimbar, seorang lelaki tua berkulit putih sedang menunjuk ke arah murid Purple Dao yang bertarung melawan seorang murid dari salah satu sekte peringkat 5 dan tertawa. Kebangkitan Sekte Dao Ungu semuanya dikreditkan ke Lu Yunchong. Rekan kultivator Wang, Sekte Dewa tidak bisa membawanya pergi. Petik 2. Orang tua berbaju putih itu tampak anggun dan penuh dengan vitalitas. Matanya bersinar saat membuka dan menutup. Tingkat kultivasinya tinggi. Dia mengungkapkan aura seorang kultivator nirvana saterer tanpa ragu-ragu. Ada dua wanita duduk di samping lelaki tua itu. Kedua wanita ini memiliki penampilan yang memukau. Wanita berbaju ungu bisa membuat hati semua orang yang melihatnya berdebar kencang. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang akan menggerakkan hatinya dan membuatnya menunjukkan kelemahan. Kecantikannya seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia, seperti peri sungguhan. Hanya dengan duduk di sana, dia menarik perhatian semua pembudidaya di sekitarnya. Namun, dia terlalu kedinginan, seolah-olah dia terputus dari lingkungannya, memberikan perasaan kesepian. Persis seperti bunga lili yang mekar dengan sendirinya atau embusan yang tiba di negara asing. Semuanya tidak biasa, dan tidak ada satupun wajah yang dikenal. Di sampingnya ada wanita lain. Meski tidak secantik, wajahnya yang cantik dan lembut akan membuat siapapun jatuh cinta. Senyumannya seperti bunga putih mekar yang akan memabukkan orang. Wanita ini tersenyum dan matanya cerah. Suaranya seperti nyanyian burung saat dia tertawa. Sekte guru terlalu serius. Gadis kecil ini hanya menyebutkan bahwa guru telah memuji Lu Yunchong sebelumnya. Adapun apakah dia akan diterima ke dalam Sekte Dewa atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Petik 2. Orang tua berbaju putih tersenyum dan tidak lagi menyebutkan ini, tetapi mereka terus mengobrol. Dia kadang-kadang akan melihat wanita yang acuh tak acuh itu tetapi tidak bisa menebak identitasnya. Pada saat ini, di peron, Lu Yunchong keluar dari area Sekte Ungu Dao. Dia adalah Master Sekte dan juga harus berpartisipasi. Jubah ungunya membuatnya terlihat sangat halus dan agung. Dia seperti gunung. Di sisi lain adalah Master Sekte lain dari Sekte peringkat 5. Itu adalah pria tua yang mengenakan pakaian hitam, dan ekspresinya sangat jelek. Wang Sanshan melihat ke arah Lu Yunchong di peron dan dengan lembut berkata kepada wanita di sebelahnya, Lu Yunchong ini benar-benar baik dan layak dipuji oleh guru. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia tampaknya menyatu dengan dunia, jadi pemahamannya tentang Dao pasti sangat dalam. Apa yang dipikirkan kakakmu? Petik 2. Mu Bingmei tidak tertarik dengan persaingan di Cloud Sea. Dia datang hanya karena proposal Wang Sanshan. Dia memandang Lu Yunchong dan dengan tenang berkata, dia bisa dianggap elit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Lu Yunchong, sosok orang lain muncul di benaknya. Oh, pasti ada banyak pembudidaya seperti Lu Yunchong di mana kakakmu berasal. Wang Sanshan mengedipkan mata dan tersenyum. Tidak apa-apa. Mu Bingmei sepertinya tidak mau terus berbicara. Saya sedikit tertarik. Lu Yunchong telah berkultivasi selama sekitar 3.000 tahun dan tidak bergantung pada pil apapun. Dia mencapai tahap Ascendan dalam 1.000 tahun, 1.000 tahun lagi untuk mencapai tahap Nirvana Skrier, dan 1.000 tahun lagi untuk mencapai Nirvana Cleanser. Pemahamannya tentang Dao sangat mendalam. Bahkan Li Qianmei dari Sekte Penghancur Surga mencarinya untuk mendiskusikan Dao. Apakah ada orang seperti dia yang berasal dari fellow cultivatormu? Orang yang berbicara bukanlah pria tua berkulit putih, tapi pria paruh baya di sebelahnya. Mu Bingmei merenung, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata seolah-olah dia sedang mengenang, saya kenal seseorang yang mencapai tahap formasi inti dalam 200 tahun, transformasi jiwa dalam 500 tahun, naik dalam 800 tahun, dan yin dan yang tahap dalam 1.000 tahun. Sebelum saya pergi, dia telah berkultivasi kurang dari 2.000 tahun dan telah mencapai tahap awal Nirvana Cleanser. Wilayah kekuasaannya adalah hidup dan mati, dan itu berkembang menjadi karma. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Mungkin Lu Yunchong ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi ketika membandingkan Dao, dia bukan tandingan. Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati, dia tetap bukan tandingan. Bab 1250 memarahi Sekte Abadi.
Kata-kata Mu Bingmei lembut seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Sedikit melankolis dan suasana hati yang tidak bisa dijelaskan perlahan memasuki telinga semua orang di Sekte Abadi. Wanita bernama Wang Sanshan berkedip dan tersenyum. Adik kecil benar-benar ingin bertemu seseorang yang akan sangat dipuji oleh kakakmu. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya khawatir tidak ada kesempatan. Setelah dia pergi, saya tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kami berpisah, semuanya berubah. Kemungkinan dia datang ke Cloud Sea tidak besar. Petik 2. Pria parubaya dari Sekte Abadi jelas seseorang dengan status yang sangat tinggi, atau dia tidak akan duduk di sini dengan Master Sekte. Setelah mendengar ini, dia dengan tenang berkata, setelah mendengar dari rekan kultivatormu, saya juga sangat penasaran. Apakah orang ini benar-benar berbakat seperti yang dikatakan fellow kultivatormu? Entah siapa namanya. Saya berharap rekan kultivatormu dapat memberitahu saya, jadi jika saya bertemu dengannya suatu hari nanti, saya tidak akan bersikap tidak sopan. Petik 2. Komentar ini agak kasar. Mu Bingmei mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, tidak perlu memberitahumu namanya. Mungkin belum tentu beruntung bagimu untuk bertemu dengannya. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa karena dia tidak keberatan dan menggelengkan kepalanya. Hanya seorang kultivator pembersih nirvana, saya berharap mengetahui namanya sehingga jika saya bertemu dengannya, saya dapat memberinya kesempatan besar. Namun, karena rekan kultivatormu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Petik 2. Master Sekte The Everlasting Sekte, pria parubaya, tampak tenang, tapi hatinya tidak senang. Dia memandang pria parubaya itu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Sanshan pintar. Dia tersenyum dan menghindari topik itu. Sekte Guru, ku dengar Kakak Li juga datang. Aku ingin tahu di mana dia. Petik 2. Dengan itu, Wang Sanshan menjelaskan kepada Mu Bingmei, Kakak Li adalah salah satu jenius di Laut Awan kita. Hanya dalam 1000 tahun kultivasi, dia telah mencapai puncak dari tahap nirvana saterer. Petik 2. Bahkan ekspresi Mu Bingmei berubah sedikit ketika dia mendengar ini, dan dia mengangguk. Rekan kultivator Li memiliki beberapa hubungan dengan sekte cabang Sekte Abadi saya, sekte asal, jadi dia tidak ada di sini dan bersama mereka sebagai gantinya, orang tua itu menjelaskan. Dia juga sangat bingung tentang ini. Sekte asal. Apa peringkat sekte cabang ini? Wang Sanshan kaget. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Elder Feng, Anda melihat ini secara pribadi, jadi jelaskan kepada semua orang. Penatua berkulit putih memandang Feng Hai. Ekspresi Feng Hai agak aneh saat dia bangkit untuk menggenggam tangannya pada Wang Sanshan dan Mu Bingmei. Dia melihat sekeliling dan menemukan banyak monster tua sedang menatapnya. Sepertinya banyak orang tidak tahu detailnya dan hanya mendengarnya. Sebenarnya, tidak heran mereka bingung. Li Qianmei terkenal, dan tidak terduga baginya untuk dekat dengan sekte peringkat 5. Dan itu bukan hanya kenalan belaka karena dia bersedia membunuh pembudidaya sekte peringkat 7 untuk mereka. Setelah mengeluarkan batu kering, Feng Hai tersenyum masam. Master Sekte, orang tua ini juga tidak tahu secara spesifik. Saat rekan kultivator Li tiba, dia bertanya tentang peringkat 5 asal sekte. Pada saat itu, Lu Yingji dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long memiliki hubungan pribadi dengan sekte asal. Kemudian rekan kultivator Li menyerang, menghancurkan tubuh rekan kultivator Zhao dan hampir membunuh Lu Yingji. Semua ini tampaknya terkait dengan seseorang bernama Lu di sekte asal. Setelah dia selesai, semua orang di Sekte Abadi menjadi penasaran. Wang Sanshan tersenyum. Kakak Li adalah orang pendiam yang jarang marah. Jika dia menyerang, pasti ada alasannya. Elder Feng, siapa orang yang bernama Lu ini? Petik 2. Feng Hai mengangguk dan berkata, orang bernama Lu ini memang misterius. Orang tua ini diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa orang ini adalah generasi senior di sekte asal dan merupakan kerabat Lu Yanfei. Kemudian saya memeriksa catatan dan memang menemukan bahwa sekte asal memiliki seseorang bernama Lu Zihao. Dia tergila-gila pada alkimia dan pergi bertahun-tahun lalu, mencari jamu. Dia tidak ditemukan sejak saat itu. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bertemu fellow cultivator Li dan bergaul dengan baik. Lu Yunchong sepertinya juga dekat dengan orang ini. Dia melangkah maju untuk sekte asal dan bersedia menyinggung sekte musik surgawi dan Zhao Long. Mendengarkan kata-katanya, tampaknya pemahaman Lu Zihao tentang Dao lebih tinggi darinya, dan Lu Yunchong sangat mengaguminya. Bahkan ada petunjuk bahwa dia telah mencerahkan Lu Yunchong sebelumnya. Lu Yunchong berkata bahwa jika Lu Zihao datang ke kompetisi, maka lupakan menjadi yang pertama di antara sekte peringkat 5, dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di antara sekte peringkat 6 hanya dengan dirinya sendiri. Dia juga menyatakan bahwa Lu Zihao dapat membunuh Lu Yingji seperti meremas semut.
Alasan rekan kultivator Li tidak menyakiti Lu Yingji adalah karena dia tidak mempercayai kata-kata itu dan ingin melawan Lu Zihao. Jadi fellow cultivator Li memberinya kesempatan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung terdiam. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah orang-orang dengan status yang sangat tinggi di sekte tersebut. Mereka menyukai Lu Yunchong dan ingin mengasuhnya. Namun, ketika mereka mendengar dari Feng Hai betapa Lu Yunchong mengagumi Lu Zihao, perhatian mereka beralih ke Lu Zihao ini. Sementara itu, di kompetisi, Lu Yunchong hanya mengambil 6 langkah ke depan dan menyebabkan Master Sekte dari Sekte peringkat 5 lainnya mundur dengan wajah pucat. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya mendarat di hati orang itu dan menyebabkan pikiran orang itu menjadi kacau. Adegan ini segera menyebabkan semua orang yang menonton menjadi serius dan mulai berbicara. Jelas sekali bahwa jejak Lu Yunchong terintegrasi dengan wilayah kekuasaannya dan sepertinya menyatu dengan dunia. Master Sekte yang melawan Lu Yunchong tersenyum kecut dan menggenggam tangannya. Orang tua ini mengaku kalah. Anda memang layak menjadi elit dari Sekte abadi kami. Orang tua ini mengagumimu. Dengan itu, dia membungkuk di tribun dan dengan cepat pergi. Kompetisi peringkat 5 akan segera berakhir, dan karena kehadiran Li Qianmei, Sekte asal masih belum naik. Sekarang Sekte asal adalah satu-satunya yang belum naik. Penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat 5 muncul di udara. Dia melihat di mana Sekte asal berada dan dengan tenang berkata, Sekte asal, masuk ke panggung. Sekte asal masih di sudut utara, dan aura represif memenuhi daerah mereka. Li Qianmei juga duduk di sana, menatap langit dengan kebingungan dan kenangan seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Wajah Lu Yanfei pucat saat dia menggigit bibir bawahnya, dan setelah sekian lama, dia berdiri. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Sekte asal, jadi dia harus mengikuti kompetisi ini. Setelah dia berdiri, dia melihat orang-orang dari Sekte asal. Ini termasuk 3 kakak laki-lakinya dan muridnya. Setelah menghela nafas, dia bergerak seperti kupu-kupu saat dia melayang menuju peron. Guru, mata Suyun berlinang air mata saat dia melihat ke arah Lu Yanfei pergi. Dia tidak tahu apa nasib Sekte asal setelah ini. Mungkin mereka benar-benar akan dibubarkan. Saat ini, orang-orang di sekitar arena menjadi diam dan melihat ke arena. Mereka semua telah mendengar tentang apa yang telah terjadi dan semua ingin melihat apakah orang misterius dari Sekte asal itu akan muncul. Puluhan ribu tatapan berkumpul, dan wajah Lu Yanfei menjadi semakin pucat. Namun, matanya menjadi lebih bertekad saat dia bergerak semakin cepat sebelum dia tiba di hadapan Lu Yunchong. Lu Yunchong memandang Lu Yanfei dengan tatapan yang rumit. Sekte asal tidak membutuhkan orang lain untuk bersaing. Hanya aku yang baik-baik saja. Lu Yanfei berdiri di arena saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Sosoknya lemah, tetapi pada saat ini, ada kekuatan misterius yang mendukungnya. Itu membuatnya tetap tenang. Dia berjanji padaku dia bisa datang, aku yakin dia akan datang. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan menatap langit. Dia samar-samar melihat sosok yang memberinya senyuman yang membesarkan hati. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Kompetisi peringkat 5 asal sekte ini awalnya tidak akan diberi perhatian. Namun, karena orang misterius itu menarik perhatian setiap pembudidaya. Bahkan sekte peringkat 6 dan 7 memiliki pandangan mereka berkumpul pada pertarungan ini. Fellow cultivator, mohon beritahu saya. Di arena, Lu Yanfei memiliki tatapan tegas saat dia membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum berbalik ke arah guru dan sesepuh dari sekte abadi. Dia menggenggam tangannya dan suaranya jelas, tapi itu mengungkapkan kultivasi nirvana cleanser saat suaranya bergemuruh. Senior sekte utama, murid tidak mau bersaing dengan sekte asal. Masalah ini tidak adil. Petik 2. Di peron tempat Mu Bingmei duduk, lelaki tua berbaju putih itu mengerutkan kening. Feng Hai, yang bertanggung jawab atas kompetisi, memiliki ekspresi berat saat dia berteriak, apa yang tidak adil. Lu Yunchong, apa arti kata-katamu? Petik 2. Suaranya kuat dan benar-benar menekan kata-kata Lu Yunchong. Itu menghancurkan bumi. Wajah Lu Yunchong menjadi sedikit pucat. Dengan tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak penting di hadapan monster tua seperti Feng Hai. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Murid mengenal seseorang dari sekte asal. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang Dao. Jika dia datang, murid akan lebih rendah. Jika murid bersaing dengan sekte asal sebelum dia sampai di sini, itu tidak adil bagi sekte asal. Murid Lu Yunchong datang untuk melawannya. Saya ingin mengkonfirmasi upaya Dao saya. Jika saya menang, saya ingin kemenangan sejati, atau kalah tanpa penyesalan. Petik 2. Setelah dia berbicara, para pembudidaya di sekitarnya semuanya gempar.
Orang misterius itu telah menjadi fokus semua orang, tetapi dengan kata-kata Lu Yunchong, ketenaran orang misterius itu sekali lagi meningkat. Itu telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, semua orang menebak seperti apa orang misterius itu. Kemampuan apa yang dia miliki untuk membuat Lu Yunchong seperti ini, untuk membuat Li Qianmei seperti ini. Lu Yunchong ini memang seseorang yang layak dipuji guru. Dia benar-benar pria yang jantan. Wang Sanshan memandang sosok Lu Yunchong yang tegak dan luar biasa dengan ketertarikan di matanya. Lu Yunchong dan Lu Yanfei, kalian berdua, maju. Orang yang berbicara bukanlah Feng Hai atau sesepuh sekte abadi, tetapi orang tua berkulit putih, master sekte-sekte abadi. Dia sekarang sangat tertarik pada Lu Zihao yang misterius ini.